sehat walafiat. Amin. Dan selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat, tabi'in, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak, Ibu sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita berkesempatan untuk duduk bersama di majelis secara virtual, dan alhamdulillah untuk virtual Zoom pada kali ini kita bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Hafidhullah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, Mas Ivan. Udah lama kita tak lama nggak bersua. ketulung agung, Ustaz. Iya, Insya Allah ini. Oke, alhamdulillah. Kajian kali ini tentunya diselenggarakan atas kerjasama bersama Ustadz Abu Salma, lalu dari Dakwah Tulungagung, Residen Mengaji, dan Kita Peduli, yang insya Allah kegiatan-kegiatan secara Zoom selama pandemi ini, alhamdulillah dari tim dakwah sudah menjalankan kegiatan-kegiatan secara virtual untuk kajian. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, materi kita kajian pada hari ini insya Allah adalah bijak mendidik anak di tengah pandemi. Nah, selanjutnya pada sesi pertama akan kami berikan langsung kepada Ustaz Abu Salma. Setelah itu nanti Bapak Ibu dapat melakukan tanya jawab, baik itu secara langsung, yaitu dengan klik ya, raise hand, atau secara tulisan di kolom chat. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa adab dalam kajian kita ya. Yang pertama, kita tuliskan niat kita untuk meraih ridha Allah Ta'ala mengikuti kajian ini. Yang kedua adalah mari kita ikat ilmu kita yang kita dapatkan dalam kajian ini dengan mencatat ya. Yang ketiga, mohon mikrofon untuk di mute terlebih dahulu. Dan yang keempat, untuk kamera akhwat harap dimatikan. Ya. Dan yang kelima, jika ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat, atau jika ada yang ingin bertanya secara open mic, silakan klik raise hand terlebih dahulu. Dan yang keenam, kami menyarankan untuk menggunakan ID name yang mudah dikenali, bukan nama device. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai pada kajian pagi ini, dan semoga Allah mudahkan atas kajian kita bersama pagi ini. Amin. Dan langsung saja kepada Ustadz Abu Salma, kami berikan waktu dan tempat. Silahkan. Oke. Matur nuwun Mas Ivan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, tidak ada pujian dan sanjungan yang paling sempurna yang layak untuk kita haturkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan sanjungan dan pujian yang paling tinggi, yang paling sempurna. Dan salawat, salam, dan keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat, dan siapa saja yang mengikuti mereka hingga kelak hari kiamat. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini ya, ini adalah kesempatan yang membahagiakan, apalagi
Ya, saya sudah lama ya tidak bersua dan tidak berjumpa dengan teman-teman yang ada di Tulungagung, dan di tengah ujian kita yaitu wabah pandemi seperti saat ini yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ya, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah segera mengangkatnya. Ini menyebabkan kita terbatas dari sisi mobilitas ya, sehingga mau nggak mau ini banyak mempengaruhi kita dalam berbagai hal. Di antaranya adalah seperti kita hendak bersilatul ukhuwah ya. Nah, biasanya di luar pandemik ya kita lebih senang untuk melakukan kegiatan bertatap muka. Dan di dalam kondisi seperti ini, ya ini juga nikmat dari Allah ya. Karena meskipun kita diuji Allah pandemik, Allah berikan kita kemudahan dengan adanya teknologi, kita tetap bisa bersua, kita tetap bisa berjumpa meskipun kita dipisah oleh jarak yang jauh. Dan di antaranya tadi, saya bisa bertemu dengan sahabat saya, Mas Ivan Mangunprojo ya, Masya Allah yang sudah lama nggak pernah bertemu ya, dan juga kawan-kawan yang lainnya yang ada di Tulungagung ya. Ya, alhamdulillah ya, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini ya, saya izin untuk saya share screen ya. Kita akan berbicara tentang bijak mendidik anak di masa pandemi. Mohon maaf, ini apakah layar yang saya share sudah nongol atau sudah muncul? Sampun Ustadz, sudah Oke. nongol. Nggih. Sampun G. Oke. Baik, kita akan bicara tentang bijak mendidik anak di masa pandemi ya. Toib. Ini sebenarnya ya kurang lebih materi yang sama yang pernah saya sampaikan di Keep Me Talk ya. Namun nggak ada salahnya ya kita mengulangi beberapa poin-poin penting ya. Dan bagi teman-teman yang sudah pernah ikut, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana murojaah. Bagi yang belum tahu, yang mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, ilmu kita, insight ya, dan juga pemahaman kita. Taib. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita tengah diuji oleh Allah dengan ya wabah corona atau COVID-19 ini ya. Sudah lebih dari 2 tahun. Ya. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik ujian Allah itu kita mesti sadar bahwa Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada hambanya ya kecuali itu mesti akan ada hikmahnya, akan ada faidahnya. Di antaranya adalah dengan adanya ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk mengingatkan kita ya, dan agar kita segera kembali inabah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah suatu musibah menimpa kalian melainkan itu akibat perbuatan tangan kalian sendiri. Juga di dalam surat An-Nisa, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika." Ya, adapun perbuatan buruk ataupun adapun keburukan maksud saya yang menimpa kalian atau yang mengenai kalian itu adalah famin nafsika ya. Lantaran apa? Lantaran kalian sendiri, artinya itu berasal dari ya diri kita sendiri. Juga kita perhatikan di dalam surat Ar-Rum ya ayat ke-41 Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi. Ya. Allah dengan tegas mengatakan apa? Dhaharal fasad. Ya, tampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Lantaran perbuatan tangan manusia. Ya. Lalu kemudian Allah terangkan tujuannya. Apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua Allah lakukan
adalah Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari implikasi atau akibat perbuatan mereka agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Jadi sejatinya pandemi ini tidak lepas dari dosa-dosa kita. Dan untuk melepaskan dari pandemi ya kita harus istighfar, taubat kepada Allah, taubatan nasuha, ya. Dan kita banyak melakukan amal-amal ketaatan, amal saleh yang dengannya insya Allah menjadi sebab Allah mengangkat pandemi ini. Ya, selain kita juga harus mengikuti sebab-sebab kauniyah, sebab-sebab duniawi seperti 5M ya. Sebagai bentuk wiqayah, upaya preventif kita di dalam menjaga nikmat sehat, nikmat tubuh, nikmat hidup ya, agar kita ya terjauh dari terkena wabah ataupun penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Nah, karena itu di antara dampak pandemi ini adalah mau nggak mau kita harus kembali ke rumah. Ini sebagai bentuk upaya preventif penyebaran wabah. Karena di antara sebab kauniyah yang harus kita patuhi adalah kita perlu membatasi mobilisasi, kemudian juga kita perlu untuk melakukan social and physical distance, ya, jaga jarak, dan kita perlu juga untuk ya menetap di rumah, stay at home, kecuali apabila ada hajatnya. Karenanya ya di dalam kondisi seperti ini, apalagi ini masih PPKM ya, tingkat 4 katanya, ya ini semuanya dilakukan di rumah, termasuk sekolah, belajar, kerja dari rumah semuanya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang sering kali kita lupakan adalah ya rumah itu sejatinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita makhluk sosial, ya. Kita ini sejatinya bukan makhluk yang nomaden ya, artinya kita ya selalu berpindah-pindah saja ya. Tapi kita sejatinya adalah makhluk yang meskipun kita berpindah-pindah ataupun kita safar, tetap kita butuh shelter, tempat untuk kita bisa beristirahat. Dan itulah yang disebut dengan buyut atau baitun, rumah ya. Dan sejatinya memang rumah kita yang abadi bukan di dunia, tapi di akhirat kelak ya. Meski demikian, tetap rumah kita di dunia itu sejatinya adalah karunia dan nikmat dari Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanah. Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Kata sakana, kita tahu ya akar katanya sama dengan sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Karena kata para ulama, rumah adalah tempat di mana kita berdiam sejenak untuk yastarih, untuk beristirahat, menenangkan fisik dan menenangkan jiwa setelah kita bergerak atau setelah kita beraktivitas. Dan di dalam rumah itulah kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Ya. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga suatu hal yang patut untuk kita pahami bersama, ya, dan ini harus menjadi paradigma utama kita, rumah adalah institusi pendidikan pertama anak manusia. Jadi sekolah pertama, madrasah pertama, tempat belajar pertama anak-anak manusia itu adalah rumahnya. Dan ini adalah sesuatu hal yang perlu kita maintain sampai mereka sudah sampai ke usia dewasa. Jadi sepatutnya rumah itu dijadikan sebagai baitul ulum, rumah ilmu, ya, yang di dalamnya kita melakukan pendidikan, pengajaran, dan juga menjadi baitul Quran, rumah yang di dalamnya berisi dengan pembelajaran Al-Quran, tilawatul Quran, istima' Al-Quran, dan seterusnya. Ya, dan juga rumah merupakan shelter, tempat melindungi diri. Tempat perlindungan pertama manusia itu adalah rumah. Ya, bahkan rumah itu adalah hijabnya para wanita. Yang paling terdepan itu adalah rumah. Karena di dalam rumahlah wanita itu diperbolehkan untuk melepas pakaiannya. Ya, untuk tidak berhijab. Ya, karena rumah adalah hijab yang pertama bagi
wanita. Karena itu dilarang bagi siapapun ngintip-ngintip rumahnya orang, ngelihat isi rumahnya orang. Itu di dalam Kutayyib ya, ini juga kajian sudah, alhamdulillah sudah kita selesaikan, yaitu berjudul Arba'una Nasihah li Islahil Buyut, karyanya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Di situ diterangkan tentang orang yang mengintip rumah itu diperbolehkan matanya dicolok meskipun itu sampai buta, dan itu tidak ada hadnya. Ya, itu tidak ada kisos. Kenapa? Karena dia telah ngintip rumahnya orang, itu boleh dicolok matanya. Tapi memang mungkin kalau menurut undang-undang kita ya kita juga bisa kena delik sebenarnya. Tapi secara hukum syar'i itu ya orang yang ngintip rumah kita boleh matanya dicolok matanya. Karena rumah sejatinya adalah tempat ya perlindungan dan hijab bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Karena itu Allah perintahkan wanita untuk berdiam diri di rumah. Wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian itu berdiam di dalam rumah-rumah kalian. Kenapa? Karena rumah itu sejatinya adalah tempat perlindungan, shelter, dan hijab bagi para wanita. Makanya ketika wanita ada hajat harus keluar, diperintahkan mereka untuk berhijab dengan hijab yang syar'i menutup seluruh anggota tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya menurut sebagian ulama. Ya. Nah, jadi dari sini kita tahu nih rumah itu adalah tempat pendidikan dan tempat perlindungan. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam sejumlah riwayat ketika Rasulullah SAW menerangkan ketika terjadinya fitnah, huru-hara, pembunuhan, bahkan turunnya Dajjal, itu di antara nasihat beliau adalah agar manusia itu berdiam diri di rumah, tidak keluar dari rumah. Ya, karena rumah adalah di antara tempat perlindungan. Juga termasuk ketika terjadinya wabah ini. Tidak sepatutnya kita malah keluar-keluar, keluyuran, malah nongkrong di kafe-kafe dan yang semisalnya. Ya, hendaknya kita berdiam diri di rumah. Karena rumah adalah sebagai salah satu tempat perlindungan yang Allah jadikan ya itu sebagai bagian dari karunia. Nah, namun jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata rumah itu bermacam-macam. Rumahnya kaum muslimin juga ternyata memiliki tipe. Jadi ada anwa'ul buyut. Ya, tipikal rumah. Ya. Di antaranya adalah Baitul Amani, rumah angan, rumah utopia. Ini ternyata rumah yang paling dominan di tengah-tengah kaum muslimin. Apa maksudnya rumah angan, utopia? Ya, itu adalah rumah yang berisi orang tua yang kepengen anaknya baik, kepengen anaknya soleh, kepengen anaknya pinter, tapi orang tuanya nggak mau belajar, nggak mau berusaha, cuman kepengen doang. Makanya kebanyakan orang tua, meskipun mungkin kita lihat dia memiliki pekerjaan atau profesi yang buruk, misalnya mohon maaf, hostess ya, wanita-wanita nakal misalnya. Ketika ditanya, Mbak punya anak? Punya. Anaknya Mbak pengen mengikuti jejaknya Mbak. Oh, nggak mau, amit-amit kata dia gitu. Terus mbaknya kepingin seperti apa anaknya? Saya pengen anak saya menjadi anak yang soleh. Demikian pula misalnya ada begal, perampok, penjambret. Bapak kepingin anak bapak seperti bapak? Enggak. Bapak kepinginnya seperti apa? Pengen anak saya baik. Itu umumnya orang tua yang masih ada fitrahnya ya. Dia kepingin anaknya itu baik. Meskipun dia melakukan keburukan, dia tetap masih menginginkan kebaikan untuk anaknya. Tapi ternyata ini seringkali hanya angan-angan doang. Kenapa? Cuman kepengen aja. Mereka tidak berupaya untuk meraihnya. Tidak berupaya untuk bisa mendapatkan keinginannya dengan usaha, ikhtiar. Jadi cuman sekedar pengen doang, pengen. Nah ini yang namanya rumah utopia. Kemudian di sisi lain ada rumah tiran, rumah diktator. Nah rumah diktator ini adalah rumah yang berisi orang tua yang mungkin mohon maaf ya, ngaji, belajar, Masya Allah. Ada kajian akidah, datang, kajian tauhid, datang, Ustadz Fulan, datang, kajian ini datang. Di mana-mana ada kajian datang, Masya Allah. Tapi meskipun dia ngaji, di tengah keluarga dia orang yang kerasnya luar biasa. Di tengah teman-temannya baik, santun, tapi di tengah keluarganya seperti singa. Ya, bisa jadi dia mungkin saking terlalu bersemangat,
dia tanpa diiringi dengan ilmu dan hikmah, dia kepingin supaya istrinya, anaknya soleh dengan seketika instan. Salah dikit langsung dimarahin, diomelin, bahkan dihukum fisik. Anaknya nggak sholat 5 tahun, langsung dibentak, dicubit, dipukul. Kemudian setelah itu istrinya diomel-omelin. Kamu gimana jadi ibu nggak becus, anak nggak sholat, kamu biarin aja. Kamu ini ibu seperti apa? Ya. Nah ini adalah contoh rumah sebagian kaum muslimin, bahkan sebagiannya orang-orang ngaji. Kita nggak bisa pungkiri ini. Ya, ada sebagian laki-laki menjadi pemimpin, tapi ternyata dia adalah pemimpin yang culas, yang picik, yang tiran, yang diktator. Nggak baik dengan keluarganya. Ya, meskipun dia ngaji. Kalau ditanya, lu kenapa kok bisa orang ngaji seperti ini? Padahal kita tahu ya, itu para ulama ahlu sunnah, itu bahkan di dalam kitab-kitab mereka yang berbicara tentang akidah, tentang usul sunnah, ya pokok-pokok sunnah, itu bukan cuma masalah akidah doang, masalah amalia, masalah akhlak itu juga disinggung di dalamnya. Ya, masalah akhlak, masalah adab. Bahkan kita dapati Rasulullah SAW sendiri bersabda, misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini adab, akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Akhlak bukan akhlak, tapi tapi Rasulullah kaitkan dengan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Bahkan juga seringkali Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya. Ini apa? Akhlak bukan? Akhlak. Ya. Juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Ini apa? Masalah amaliyah, termasuk masalah adab dan akhlak. Makanya para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau itu menyatakan dengan tegas bahwasanya sesungguhnya akidah seseorang dia qadari itu khairihi, artinya apabila akidah atau keimanan seseorang itu semakin bagus, semakin baik tingkatnya atau levelnya, maka akhlaknya juga akan semakin baik. Adabnya juga akan semakin baik. Tapi kalau ada fenomena orang belajar ngaji, mungkin lama, tahunan ngaji, tapi ternyata lisannya keji, suka mengumpat, suka menghujat, suka mencibir, suka menjelekkan, suka menvonis dan seterusnya, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang dikatakan munafirin, orang yang membuat orang lari menjauh dari apa yang dia sampaikan. Maka sejatinya ini bisa jadi dia keliru di antara dua pokok, di antara dua hal yang mendasar. Apa itu? Pertama, niatnya, tendensinya tidak ikhlas karena Allah. Belajarnya bukan karena Allah, tapi tendensi dunia. Ya, meskipun kita tidak bisa menjudge orang dari niatnya tapi kita bisa bicara orang-orang seperti ini bisa jadi karena niatnya tidak ikhlas di dalam belajar. Dia belajar mungkin supaya untuk dianggap pintar, supaya bisa membantah ini dan itu, supaya dia bisa dekat sama ustadz, supaya dia bisa ini. Pokoknya intinya ada niat-niat yang tidak ikhlas di dalam belajarnya, maka tidak berkah ilmunya. Nggak akan memberikan manfaat. Jadi ilmunya tidak akan memberikan suatu kemanfaatan. Lalu kemudian, yang kedua, atau belajarnya dia tidak dengan cara yang benar. Tidak taksil, tidak tafsil. Dan tidak tadrij atau tadarruj Tidak sistematis, tidak terperinci, dan juga tidak bertahap. Belajarnya cuman sedikit-sedikit, comot sana, comot sini. Dan juga dia tidak selektif mencari guru. Sangat mungkin. Jadi ilmu yang dia pelajari, ilmu yang tidak membangun kepribadiannya. Jadi cuman sekedar wacana saja. Nah, ini di antara penyebab kenapa kok ada orang-orang ngaji, orang-orang belajar, tapi ternyata ilmunya tidak menunjukkan
atau tidak termanifestasikan di dalam amalnya, akhlaknya, dan adabnya. Ya. Nah, oleh karena itu, karakter model orang seperti ini, ya seringkali mereka itu cenderung melihat orang lain melupakan dirinya, termasuk keluarganya. Suka menyalahkan, anaknya disalahkan, istrinya disalahkan. Karena mereka cenderung ya ilmunya itu menjadi hujjah alaihi, la lahu. Menjadi hujjah yang akan memusuhinya, bukan hujjah yang akan mendukung dirinya. Karena ilmunya menyebabkan dia menjadi ujub, sombong, takabur, atau meremehkan orang lain. Mungkin nggak? Mungkin. Akhirnya ketika dia lihat anaknya salah sedikit, dibentak, dimarah. Nggak ada hikmahnya. Nah inilah isinya orang-orang yang membangun rumah tiran diktator. Pendidikannya itu paksaan, itu kekerasan, sifat bengis, tidak hikmah. Akhirnya rumah penuh dengan ketegangan, tidak ada ketenangan. Akhirnya ini mengganggu perkembangan psikologis orang-orang di dalamnya. Anak menjadi penakut, anak menjadi pemberontak, anak menjadi pembohong, anak menjadi tertutup, antisosial dan seterusnya. Itu ketika mereka hidup di rumah seperti ini. Rumah yang tiran dan diktator. Kemudian ada lagi rumah yang abai dan apatis. Orang tuanya cuma sibuk urusan dunia. Ya, nikahnya itu kayak nggak punya komitmen. Yang penting kumpul, kemudian suaminya keluar sendiri, istrinya keluar sendiri, nggak tahu ngapain, punya anak, anaknya dititipin atau dibiarkan begitu saja, diabaikan begitu saja. Ini mohon maaf orang tua pengkhianat. Ya, kelak mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidakpedulian mereka terhadap pendidikan anaknya. Ya. Nah, yang keempat adalah rumah yang tentunya kita harapkan, yaitu rumah teladan. Mereka berisi orang tua, ayah dan bunda yang mendidik anaknya dengan sepenuh hati, cinta kasih, dengan hikmah dan ilmu, serta keteladanan. Nah, bagaimana orang tua yang teladan? Nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Dan ini yang hendak kita bangun. Nah, tapi yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya rumah itu adalah pembentuk dasar utama manusia. Manusia itu dibangun di dalam rumah. Kita membangun rumah agar supaya kita bisa membangun manusianya di dalamnya. Kita membangun manusia-manusia dalam hal ini anak-anak kita dan orang-orang yang ada di dalamnya, akidahnya, karakternya, akhlaknya, mentalnya, sifatnya, fisiknya, itu kita bangun di dalam rumah. Karena itu, ya, rumah itu sendiri adalah elemen mendasar pembangun sebuah negara. Ibaratnya seperti batu bata. Apabila batu bata ini bersusun kuat, maka akan terbangun negara yang kuat. Tapi kalau batu batanya ini lemah, bolong-bolong, ya, maka tentunya bangunannya tidak akan kuat. Karena itu kunci kekuatan suatu negara ada pada keluarganya, pada masing-masing rumah. Inilah metode Rasulullah SAW di dalam melakukan taghyir ataupun perubahan. Nabi tidak melakukan revolusi, nggak ada. Ya, tapi Nabi melakukan perbaikan itu mulai dari perbuatan persuasif, dari orang ke orang, person ke person, dan dari keluarga ke keluarga. Makanya dakwahnya Nabi ketika Syria pertama kali di dalam rumah, rumahnya Al-Arqam. Ya. Baru kemudian setelah itu Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Tapi pondasi pendidikan dan kebaikan sebuah negara itu ada pada rumahnya. Maksudnya pada pembangunan rumah. Karena di rumah itulah manusia dibangun. Dan di rumah ada dua elemen yang paling utama, paling penting, ayah dan bunda. Ayah adalah sebagai kepalanya, pemimpinnya, kepala sekolah. Kalau diibaratkan rumah itu sekolah, madrasah, sebagaimana perkataan al-ummu madrasatul ula, idza adattaha adata sya'bal a'raq, ya. Jadi rumah itu adalah ibu adalah sekolah. Apabila engkau persiapkan seorang ibu, maka engkau akan mempersiapkan generasi yang harum namanya. Tapi nggak mungkin ya dengan sunnah kauniyah Allah seorang ibu itu dia ujuk-ujuk bisa menjadi sekolah yang seperti itu. Itu harus ada peran dari laki-laki. Di antaranya adalah suaminya dan sosok ayahnya. Karena ayah adalah kepala sekolah dan ayah adalah pemimpin yang menentukan visi dan misi sekolah tersebut, pendidikan tersebut. Karenanya seorang laki-laki itu imam.
Jadi seorang wanita ketika hendak mencari suami, artinya dia sedang mencari imam yang akan ya membawa dia menuju kemana ini. Dia harus tahu nih. Dia orang yang punya visi tidak di dalam hidup ini. Ibaratnya nahkoda, dia harus tahu nih, harus tahu di mana dia harus ya mengarahkan dan melabuhkan perahunya. Ya, sementara ibu adalah murabbiyah pertama, pelaksana dan eksekutor. Ya, kalau di dalam kapal ibaratnya seperti muallim, asistennya nahkoda. Ya, yang dia turut membantu, mensupport, mendukung ya nahkoda. Toib. Ikhwatal kiram rahiman wa rahimakumullah. Nah, kita di dalam kondisi saat ini pandemik ya, kita memiliki problematika yang cukup berat ya. Tapi sebenarnya problematika ini ya kalau kita berbicara tentang masalah paradigma itu sebenarnya bukan kaitannya langsung dengan COVID dan tidak COVID, wabah atau tidak wabah ya, karena ini adalah paradigma, mindset ya. Dan tentunya yang menjadi problem kita itu adalah paradigma orang tua yang keliru, yang salah. Sehingga dengan paradigma inilah ketika terjadi ya kejadian seperti wabah ini, kemudian anak-anak sekolah dari rumah, banyak orang tua berteriak-teriak. Bahkan mereka hendak demo nih, ada ibu-ibu pengen demo dulu ya, saya sempat baca beritanya, supaya sekolah tatap muka segera dilakukan. Kenapa? Pusing ngelihat anak-anaknya, main melulu, malah bikin pusing di dalam rumah. Ini ternyata karena apa? Udah terjadi pergeseran paradigma. Paradigma menjadi paradigma yang keliru besar. Di mana orang tua menganggap tempat belajarnya anak adalah sekolah. Sekolah adalah tempat belajarnya anak, ya. Nah, atau sekolah adalah tempat penitipan anak. Ini keliru besar ini. Padahal ya kita tahu nih anak adalah amanat buat kita orang tuanya. Artinya ketika Allah amanatkan anak kepada kita, sejatinya kita itu sanggup seharusnya untuk mendidik anak-anak kita. Karena Allah sudah bekali kita kemampuan. Hanya saja kita yang seringkali tidak mau atau merasa tidak mampu. Padahal kita mampu sebenarnya untuk mendidik mereka. Nah, tapi memang di balik keterbatasan kita sebagai manusia, kita juga punya kelemahan. Kita nggak bisa memenuhi segalanya dan nggak bisa ngajarin semuanya kepada anak kita. Karena itu makanya kita Allah jadikan sebagai makhluk sosial agar kita bisa ta'awun, bisa kerjasama. Satu dengan yang lainnya, ta'awun 'alal birri wa taqwa, bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, karena itu ketika kita sadar kita tidak mampu memberikan semuanya kepada anak kita, maka apa yang kita lakukan? Kita bekerja sama, mencari mitra, mencari partner. Kita berpartnership, bermitra dengan ya orang-orang yang kita percayai bisa turut serta di dalam melakukan pendidikan kepada anak kita. Di antaranya lembaga sekolah atau pondok atau yang semisalnya. Jadi mereka adalah mitra kita, partner kita. Jadi paradigmanya harus menjadikan sekolah sebagai mitra, partner. Jadi sama-sama saling menghargai satu dengan yang lainnya, sama-sama punya hak dan kewajiban. Tapi kalau sekolah dijadikan sebagai tempat industri, tempat penitipan, ya hanya sekedar sebagai artinya akadnya adalah akad transaksional, ya. Nah, ini seakan-akan bahwa yang namanya konsumen itu adalah raja. And dikatakan itu consumer always right. Ya, konsumen selalu benar. Dan guru dianggap sebagai pelayan, muwaddaf. Akhirnya yang namanya pelayan nih harus melayani. Melayani juga termasuk anak didiknya. Jadi ketika anak didiknya itu keliru, diingatkan sedikit, udah marah, udah nangis, lapor orang tua datang ke sekolah, gurunya dimarahin, diancam, dibentak-bentak. Waliyadzubillah. Karena udah nggak ada penghargaannya kepada para guru. Padahal para guru itu adalah ya orang-orang yang mulia yang turut membantu kita orang tua dalam rangka untuk mendidik anak kita. Tapi ternyata kita seringkali merendahkan mereka loh. Sadar nggak sadar. Dan sejatinya kita juga adalah pendidik. Dan mereka pendidik. Kalau kita merendahkan mereka, berarti kita secara nggak langsung juga merendahkan diri kita sendiri. Karena kita juga pendidik. Orang tua adalah pendidik. Kecuali Anda menganggap diri Anda bukan sebagai seorang pendidik. Itu berarti jauh lebih parah lagi. Makanya, sesama pendidik harus sama-sama saling bekerja sama. Karena orang tua itu adalah mu'addib yang melakukan ta'dib pendidikan.
murabbi yang melakukan tarbiyah, muallim yang melakukan taklim, ya, seorang ustadz, mudarris, ya, muballigh, dai dan seterusnya. Itu orang tua. Kita mungkin memang nggak mau dipanggil ustadz karena saya bukan ustadz, tapi sejatinya Anda orang tua adalah ustadz bagi keluarga Anda, ustadz bagi istri Anda, ustadz bagi anak Anda. Karena Anda adalah guru bagi mereka. Dan juga Anda mungkin enggan disebut dai, tapi Anda sejatinya adalah dai bagi keluarga Anda, dai bagi ya anak Anda. Karena Anda tugasnya di sana berdakwah, karena mendidik itu sejatinya dakwah. Makanya dikatakan ketika kita membahas tentang ya Ashrul Qawaid ya fi tarbiyatil abna, ya, itu kaidah yang pertama disebutkan adalah ya at-tarbiyatu hiyal ibadah. Pendidikan itu adalah ibadah. Kenapa? Karena termasuk di dalamnya ad-da'watu ilallah wal jihad fi sabilillah. Jadi Anda adalah seorang dai. Ya, orang tua adalah dai. Nah, karena itu guru juga sama, seorang dai harus kerjasama, bersinergis. Ya, jadi jangan kita merasa diri kita adalah klien, yang sono adalah pelayan. Ya, itu kalau pendidikan sudah dijadikan sebagai industri, demikian jadinya. Ya, akhirnya kalau namanya industri itu seringkali tidak memanusiakan manusia, tapi malah menjadikan manusia itu seperti komoditas. Ya, jadi acuannya keberhasilan pendidikan itu seperti suatu komoditas. Padahal ini manusia loh yang harus kita manusiawikan. Karena tiap manusia itu unik. Kalau Anda punya usaha kopi, ini Mas Ivan ini yang canggih nih, karena teman-teman Tulungagung ini kan banyak dari KPM ini. Waktu saya ke Tulungagung itu hampir setiap minggu rapat, Masya Allah ini usaha bisnis. Nah itu kalau kita perhatikan ya, ketika kawan-kawan ini misalnya punya usaha burger deh paling gampang, atau kopi ya, itu mesti punya standar. Standarnya apa? Standarnya ketika bikin burger atau kopi, itu harus sudah memiliki standar rasa, standar taste yang sama, nggak boleh berbeda. Makanya ketika bikin kopi udah ada kadarnya, kadar susunya berapa gram, gula arennya berapa gram, kopinya berapa banyak, itu sudah ada. Bahkan kadang-kadang ditimbang, ya. Sehingga di sini tidak ada subjektivitas. Karena kalau kalau misalnya baristanya beda, berarti taste-nya beda. Seharusnya apa kan? Ini untuk menghindarkan seperti itu. Agar apa? Agar taste kopi itu sama gitu loh, konsisten. Ya. Dan juga demikian misalnya Anda punya pabrik nih, pabrik sepatu. Itu biasanya produknya sama semua. Anda punya pabrik handphone itu sama semua. Jadi dalam satu tipe semua sama. Anda sekali produksi misalnya 500 ribu unit, itu sama semua. Ini namanya komoditas produk. Tapi kita ini makhluknya Allah. Kita ini unik. Allah ciptakan satu dengan yang lainnya berbeda. Anda punya anak 3 kembar identik, tetap beda, punya keunikan. Ada keunikan. Nah, pendidikan itu tidak menyamaratakan semuanya. Tapi pendidikan itu adalah ya bagaimana kita bisa mendidik sesuai dengan kebutuhan dan keunikan ya masing-masing anak ya. Ya. Ini Afan ya, Ana coba matikan dulu ya. Ini mungkin ada yang nggak sengaja coret-coret ya. Nah, toib. Nah, jadi inilah yang seharusnya kita pahami sebagai orang tua. Karena kita kadang-kadang suka banding-bandingkan anak. Oh, anaknya si Fulana kok udah hafalnya banyak ya hafalannya. Anak saya kok nggak banyak-banyak ya. Akhirnya dia pusing sendiri, stres sendiri. Anaknya digenjot supaya tetap bisa menghafal banyak. Sementara dia hanya melihat dari sisi anak, dia nggak melihat bagaimana cara orang tuanya mendidiknya. Ya, akhirnya kita seringkali menjadi orang yang egois. Ya, kita hanya menuntut anak kita, ya memenuhi keinginan kita tanpa kita berusaha untuk mengenal anak kita apa yang paling dia butuhkan. Ya. Lalu kemudian juga orang tua yang kurang melek teknologi dan juga ketiadaan sarana, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini. Apalagi di daerah kampung ya. Kalau di Cineres ini ya mungkin beda ya dengan kondisi di Tulungagung ya, karena saya udah pernah ke Tulungagung ya. Di sana ada kota, di sana ada kampung, ya.
Bahkan juga ada beberapa spot itu, ada beberapa tempat itu blank spot ya. Jaringan internet itu susahnya luar biasa. Ya, dan juga bahkan di sana ada orang tua yang nggak begitu tahu dengan yang namanya smartphone, canggihan anaknya. Dan ini sebenarnya berbahaya. Ya. Jadi orang tua yang tidak melek teknologi, sementara anaknya melek teknologi, itu bisa berbahaya. Ya, buat perkembangan anaknya. Kenapa? Tidak ada yang memonitor anaknya. Tidak ada yang mengawasi anaknya. Dan orang tuanya bisa dibohongin oleh anaknya. Dan ini juga suatu hal yang bisa menjadi problem. Ya, jadi kurang melek teknologi, kemudian juga ketiadaan sarana, ini juga akan menjadi problem yang cukup berat bagi pembelajaran di masa daring. Maksud saya di masa pandemi ini dengan cara daring. Lalu kemudian juga dari sisi sekolah, lembaga, itu seringkali juga melakukan pembelajaran yang tidak tepat, yang membosankan, tidak efektif, tidak fokus, banyak distraksi. Malah ketika tatap muka aja udah membosankan. Ya, ada guru-guru itu cuman sekedar, ya mohon maaf ini, cuman sekedar ngajar absen, ya, lalu kemudian dia cuman manggil kepala sekolah, memanggil ketua kelas, dikasih buku, suruh nulis di papan, ya, lalu kemudian yang lainnya mencatat, ya, kemudian dia jarang sekali menjelaskan, ya, dan ini seperti guru-guru yang tidak bertanggung jawab, ataupun juga ketika ngajar di kelas itu dengan cara yang boring, padahal guru itu dituntut harus bisa kreatif. Makanya metode pendidikan sekarang ini dengan cara teacher center itu udah ketinggalan zaman sekarang. Sekarang itu adalah belajar aktif ya, student center. Ya. Dan ini yang seringkali memang kembali lagi ke mindset. Saya punya teman ya. Beliau alumni Madinah, Fakultas Pendidikan. Ya, beliau orang Palu, Sulawesi Tengah. Saya berjumpa dengan beliau beberapa kali dan beliau sempat bekerja di salah satu pondok di Pare, Kediri, ngajar di sana. Kemudian beliau sempat cerita sama saya, kalau beliau ngajar di sana itu sempat ya menjadi perbincangan. Kenapa? Dikatakan guru yang malas. Katanya gitu, guru yang malas. Kenapa dikatakan guru yang malas? Ya, karena dia dikatakan hampir tidak pernah kelihatan ngajar. Tapi ternyata hasil anak-anak didiknya itu luar biasa, bagus-bagus. Itu menyebabkan orang jadi heran. Nah, ternyata selidik punya selidik, jadi bukannya dia nggak ngajar. Ketika dia masuk di kelas, dia berikan tugas, dia bikin kelompok, dia bikin tim, kemudian dari tiap-tiap materi yang ada, ya itu anak-anak didiknya itu disuruh bikin esai, paper, disuruh presentasi. Mau nggak mau namanya anak-anak, murid, dikasih tugas seperti ini, pasti dia baca, pasti dia belajar, ya. Dan itu bikin kelompoknya nggak banyak. Kalau bikin kelompoknya 10 orang, ya nanti yang kerja cuma 2, yang 8 cuma nyuruh-nyuruh doang. Ini enggak, kelompok kecil, 2 orang, 3 orang, presentasi bergantian, ya. Akhirnya itu menjadi teacher center, student center. Baru ketika ada keliru, ada yang salah, baru diluruskan, baru diingatkan. Nah, cara seperti ini itu untuk beberapa sekolah itu dianggap asing. Bahkan ya dicibir gitu loh. Apalagi ada yang mengatakan ketika tahu, masa anak-anak disuruh ngomong agama? Berbahaya ini, katanya gitu kan. Seakan-akan disuruh ngomong tanpa ilmu. Padahal sebenarnya buku udah ada, tinggal dia pelajari, dia baca, dia presentasikan. Kemudian ada ustadznya, yaitu beliau, ketika ada yang keliru, diluruskan. Jadi yang dikhawatirkan itu insya Allah tidak terjadi gitu loh. Ya. Jadi seakan-akan masa anak-anak disuruh ngomong agama sendiri. Ini bagusnya apa? Bagusnya ya. Karena ketika orang cuman mengandalkan pendengaran, ya, makanya kan active learning itu kan jadi kalau kita mendengar doang, ya, itu paling kita cuman sekedar tahu. Tapi ketika kita melihat, kita sudah mulai lebih ngerti. Ya. Dan kemudian ketika kita melakukan, ya, kita lebih paham lagi. Dan yang paling paham adalah ketika kita mengajarkan. Nah, itu ketika orang mengajarkan maka dia dapat meraih namanya maharo, skill di situ gitu loh. Nah, juga sama metode pembelajaran yang tidak tepat. Ya, ini juga
apa yang saya dapati ya, ponakan-ponakan saya sekolah daring masih TK ini, aduh kasihan ya, gurunya itu ngajar ya, misalnya anak TK ini ya, Anda di beberapa sekolah udah diajarkan tentang IT. Jadi tunjukkan, ini gambar komputer, ini layar, ini keyboard, ini mouse. Ya, layar ini fungsinya ini, keyboard fungsinya ini, mouse fungsinya ini. Lalu di dalam ini. Itu kebanyakan anak-anak nggak ngeliatin gitu loh. Ini anak TK ini. Ya. Jadi ternyata memang banyak metode pembelajaran yang tidak tepat. Ya, dan tidak efektif, membosankan. Nah ini perannya sekolah harus berkreasi dan berinovasi, bisa takayuf, bisa beradaptasi, adjustment, bagaimana dalam kondisi seperti ini tetap bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak didiknya. Dan ini memang butuh usaha dan butuh effort. Nah seringkali ini yang menjadi masalah. Yaitu apa? Bukannya nggak mampu, tapi seringkali tidak mau. Itulah yang jadi problem. Ya. Nah, ini kok nggak geser ini ya. Ya, oke. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bicara ini menjadi orang tua bijak ketika mendidik anak ya. Kalau kita bicara mendidik anak ya dengan cara bijak itu di setiap waktu ya. Tidak hanya di kondisi pandemik saja ya. Ini mohon maaf ya. Biasanya kalau buka kayak gini memang bukan laptop, komputer saya agak lemot nih. Nah, kita bicara bijak ya. Bagaimana sih orang tua yang bijak itu? Ya, bijak di dalam melakukan pendidikan kepada anak. Ya ini kalau kita bicara tentang konsep bijak panjang ya. Nah, tapi kurang lebihnya ya ada 3 rukun hikmah. Ilmu, hilmu, anatu. Ya, al-ilmu wal hilmu wat ta'anni atau wal anah. Dan ilmu yang dimaksud di sini tentunya adalah berangkat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, yaitu fi'lun ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Anda harus mengilmui ya apa yang Anda lakukan. Ada dalilnya enggak? Bagaimana cara Anda melakukannya? Ada torikohnya enggak? Ada kurikulumnya enggak? Ada manhajnya enggak? Dan waktunya kapan? Harus tepat. Ya itulah hikmah. Nah makanya seorang yang hikmah, dia harus memiliki ilmu ketika dia hendak melakukan atau berbicara, limadza naqulu, limadza naf'alu. Kenapa aku mau ngomong? Kenapa aku mau melakukan? Why? Ya, itu kembalinya kepada tendensi kita. Untuk apa kita melakukan ini? Ya, apa yang melatar belakangi? Dan tujuannya apa? Itu semua ada di pertanyaan limadza. Kenapa? Kemudian setelah limadza yang menjadi motivasi kita, pendorong kita, baru madza. Apa ini yang akan kita sampaikan? Kita udah punya gambarannya nggak? Udah punya tasawurnya nggak? Lebih penting lagi kita udah punya ilmunya nggak? Udah punya argumentasinya nggak? Udah punya dalilnya nggak? Kemudian kalau kita sudah punya, udah tahu yang akan kita sampaikan, baru kemudian bimadza, dengan cara apa kita menyampaikannya? Apakah cuma dengan penjelasan lisan saja? Ataukah perlu dengan cara visual? Ya, atau dengan cara-cara yang lain? Ya. Dan ini juga berkaitan dengan liman, kepada siapa kita hendak menyampaikan. Kepada anak-anakkah? Atau kepada anak-anak sekolah dasar? Atau anak SMP? Atau orang dewasa? Kemudian orang dewasanya itu apakah yang berpendidikan tinggi atau yang tidak? Itu penting. Jadi ada mura'atu ahwal al-mad'uin. Tahu tentang kondisi objek dakwah kita. Kemudian mata, kapan waktunya, dan aina, di mana. Ini adalah bagian dari hikmah. Artinya, sebelum kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, coba kita pertimbangkan ya keenam hal ini. Agar kita bisa berada di dalam standar keilmiahan. Ini standar ilmiah ini. Anda kalau bicara ilmiah ini. Bahkan ketika Anda ingin menulis pun juga tidak lepas dari hal ini. Ya, yaitu apa? 5W, 1H. 5W, 1H. Ya, why, what, where, who, dan seterusnya. Dan yang terakhirnya how. Baru kemudian hilmu. Hilmu itu adalah kesantunan, kelemah lembutan. Kalau diibaratkan ilmu itu paket, Anda ingin menyerahkan paket, maka ilmu itu adalah konveyornya. Mobil transportasinya, mobil boxnya yang akan mengantarkan paket. Paket ini, kalau nggak diantarkan, ya akan diem aja. Harus diantarkan. Bagaimana menghantarkannya? Yang bisa menghantarkan itu diantaranya dengan cara hilmu, kelemah lembutan. Rahma, lin, rifq, ramah, hub, cinta kasih, ihtimam, perhatian, ya,
Kemudian al-uthfu, empati, syafaqah, simpati. Ini adalah yang dapat menghantarkan paket tersebut. Ya, kemudian al-anatu. Anatu artinya tenang, tidak tergesa-gesa, gak gerusa-gerusu. Cari wong Jawa. Ya. Jadi ta'anni, tidak istijal. Berarti ini mengharuskan kita untuk taksil berurutan, tadrij bertahap, istimror kontinu, sabar. Diibaratkan ini ketika menghantarkan ilmu tadi dengan hilm, kita harus berhati-hati nih, pasang seat belt-nya, lihat rambu-rambunya, agar kita bisa menyampaikannya sampai kepada tujuan. Itu ibaratnya. Ya. Jadi harus berurutan, harus lihat jalannya berurutan, jangan langsung lompat, jangan langsung ngambil shortcut yang itu dapat membahayakan. Dan harus bertahap dan harus kontinu. Nah, itu adalah konsepsi bijak secara umum ya. Nah, sekarang kita ngomong mendidik ya. Ini sebenarnya sudah sering kita bahas. Jadi saya akan bahas secara ringkas saja. Ya, Anda adalah murabbi, tugas Anda orang tua adalah melakukan tarbiyah pendidikan. Nah, makna tarbiyah itu dari bahasa itu ya secara bahasa itu berasal dari 3 kata ya. Pertama dari kata roba yarbu, artinya namayanmu. Ya. Berarti di sini maksudnya namayanmu di sini artinya tarbiyah itu tanmiyah, mengembangkan sesuatu, ada yang dikembangkan. Kemudian dari kata robiya yarba, artinya nasya'ah, bertumbuh. Jadi tarbiyah itu tansyi'atu, syai', menumbuhkan sesuatu. Baru kemudian akar kata yang ketiga adalah dari kata sama dengan rob, yaitu apa? Robba yarubbu, artinya aslahahu, memperbaiki. Ra'ahu, memelihara. Sasahu, mengurusi. Qama alaihi, memimpin. Tawalla amrahu, menjaga, dan seterusnya. Nah, ini semua makna ini adalah saling menguatkan. Ya, saling menyempurnakan, melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena di dalam pendidikan ya, ini kita lihat dulu maknanya secara istilah dulu ya. Sebagaimana pertama kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan ar-rabbu fil asli at-tarbiyah wa huwa insya'u syai' halan fahalan ila haddi tamam. Kata rob itu secara asal maknanya sama dengan tarbiyah, yaitu menumbuhkan perilaku demi perilaku, tahap demi tahap sehingga mencapai tingkat maksimal atau optimalnya. Sementara kata Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah di dalam Anwarut Tanzil, ar-rabbu fil asli bimakna tarbiyah wa hiya tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Rob itu secara asal maknanya sama dengan tarbiyah, menghantarkan sesuatu menuju kesempurnaannya sedikit demi sedikit. Ya, ini ada salah ketik ya, bukan menghantarkan sesuai, mengantarkan sesuatu. Baik. Nah, jadi dari definisi ini ya, itu Syekh Abdurrahman Albani ya, Syekh Abdurrahman Albani ini bukan saudaranya Syekh Al-Albani ya, karena beda juga ya. Al-Albani dengan Albani itu beda ya. Syekh Abdurrahman Albani dalam Madkhal ila Tarbiyah menerangkan tujuan pendidikan itu setidaknya ada 4 ya, tahapan. Menjaga dan memelihara fitrah anak. Karena anak kita memiliki fitrah. Menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, potensi anak sesuai dengan kekhasan masing-masing anak. Karena anak kita unik. Allah berikan kepada mereka keunikan tersebut. Maka tugasnya orang tua adalah berupaya untuk mencari tahu, menggali dan mengoptimalkan bakat, minat, dan potensi anak. Allah berikan kepada setiap anak unik itu dalam hal pertama bakat, ya, al-muhibah, mawahib, gift. Tiap anak beda-beda. Kalau Anda punya anak, ya, lalu kemudian dia misalnya mendengarkan sesuatu, Anda perdengarkan Al-Quran, sekali dua kali dengar, hafal, berarti dia punya bakat. Dia punya bakat dalam hal menghafal. Atau Anda punya anak, ya, dia itu ternyata cepat di dalam menghitung. Misalnya dia belajar matematika, nggak butuh waktu lama, cepat sekali dia menghitung. Atau Anda punya anak, ya, kemampuan dia untuk merangkai kata, kemampuan dia untuk berkomunikasi, untuk berbicara, untuk bersyair misalnya, itu canggih gitu loh. Berarti dia punya bakat dalam hal bahasa. Dan ini tiap anak unik beda-beda. Ya. Tiap anak itu punya keunikan masing-masing. Karenanya tidak kita banding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Tapi meskipun demikian, tiap anak Allah sudah berikan istiqdat, potensi, agar mereka memiliki maharoh, skill. Skill ini diperoleh dengan cara berlatih, dilatih, diajari berulang-ulang dengan kesabaran. Ada anak, mungkin dia nggak cepat menghafal, tapi karena
karena dibersamai, diulang-ulang, berlatih terus, akhirnya dia mampu menghafal. Ya, misalnya dia menghafal juz 30, dia butuh waktu misalnya sampai 6 bulan. Sementara ada satu anak, dia menghafal juz amma dalam waktu misalnya hanya 1 atau 2 pekan. Ya, nah berarti ini anak yang satu adalah dia anak yang berbakat, anak yang satu ini adalah anak yang Allah karuniakan kemampuan. Dia mungkin tidak berbakat di dalam menghafal, tapi dia mampu. Karena sudah ada potensinya. Nah, potensi ini dimiliki oleh setiap manusia. Ini kita harus pahami. Karenanya tidak layak bagi kita membanding-bandingkan anak kita. Apalagi sekarang banyak orang tua. Wah, dengan apa PD-nya. Ya. Jadi saya pernah sempat ngisi kajian ya, yaitu berkaitan dengan masalah hafalan untuk anak usia dini. Nah, ini ada orang tua yang kesannya tidak terima ya, kesannya ya. Lalu beralasan dengan bagaimana dengan para ulama-ulama kita kayak Imam Nawawi rahimahullah yang sudah hafal, kemudian juga ulama-ulama yang sebelum usia balik sudah hafal Al-Qur'an. Ya. Dengan alasan seperti itu kan. Nah, lalu kemudian jawaban saya adalah yang pertama, ya. Coba Ibu lihat di zaman tersebut, ya, orang yang seperti Ibnu Taimiyah, orang yang seperti Imam Nawawi dan yang semisalnya itu banyak tidak? Enggak banyak, karena mereka adalah manusia-manusia pilihan, ya. Jadi artinya mereka memang unik, Allah berikan keistimewaan. Kemudian yang kedua, jangan hanya lihat dari sisi anak, lihat dari sisi orang tuanya dong. Ketika ibu ingin melihat ya sosoknya Imam Nawawi, sosoknya Ibnu Taimiyah dan yang semisalnya, jangan cuma lihat mereka, lihat orang tuanya. Ya, ketika Anda mengharapkan atau Anda ingin supaya anak Anda bisa seperti Ibnu Taimiyah atau seperti Imam Nawawi, maka Anda juga harus mempelajari dan Anda harus berusaha seperti orang tuanya Imam Nawawi atau orang tuanya Ibnu Taimiyah. Itu baru fair. Ya. Itu baru benar gitu loh. Nah, baru kemudian yang ketiga ya, yang namanya pendidikan itu tidak dengan cara paksaan. Ya, karena sesuatu yang dipaksa seringkali adalah tidak baik. Ya, tapi pendidikan itu dengan cara kita memberikan motivasi, dorongan, perintah larangan boleh, tapi tidak dengan cara kita memaksa mereka. Karena paksaan itu tidak hikmah. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ya, ketika Anda menginginkan supaya anak Anda itu ingin menjadi penghafal Quran, maka Anda sendiri harus berusaha menjadi penghafal Quran. Dan ketika Anda kesulitan untuk bisa menghafal Al-Quran, maka Anda harus sadari juga itu akan ada kesulitan yang kurang lebih sama yang dihadapi anak Anda. Nah, tapi anak Anda tetap memiliki kelebihan dibandingkan Anda. Memorinya lebih bersih, hatinya lebih bersih, sehingga dia kemampuannya untuk menghafal jelas lebih baik dibandingkan kita. Tapi tentunya yang paling penting dari itu semua bukan sekedar jumlah, kuantitas, banyak-banyakan hafalan, bukan. Tapi pondasinya yaitu kecintaan dia kepada Al-Quran. Sungguh suatu hal yang sangat menyedihkan apabila ada seorang anak sekolah di sekolah tahfidz tapi dia stres. Dia merasa tertekan. Al-Quran seakan-akan menjadi beban. Bayangkan nih Al-Quran menjadi beban. Padahal Al-Quran itu adalah syifa, obat, nur, cahaya. Kalau sampai di dalam pendidikan Al-Quran itu dijadikan seperti beban yang membuat anak kadang-kadang menjadi stres, kadang-kadang dia menjadi malas, menjadi ini dan semisalnya, berarti ada yang keliru di dalam metode kita. Ya, jadi jangan sampai mereka menjadi penat, menjadi nggak suka, bahkan sampai benci, ya waliyadzubillah, dengan ilmu apalagi dengan Al-Quran. Gara-gara cara kita yang keliru. Ya, jadi lebih baik kita menumbuhkan kecintaannya. Dia senang dengan Al-Quran, meskipun kuantitasnya tidak banyak. Tapi kita lihat kualitasnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu kemudian mengarahkan fitrah dan bakat ini ke arah kebaikan dan kesempurnaannya. Karena kita tahu, manusia ketika punya bakat, kalau tidak diarahkan kepada kebaikan dan kesempurnaan, itu bakatnya bisa membawa kepada keburukan. Ya. Misalnya orang yang ahli matematika, punya bakat di dalam logik matematik misalnya. Kemudian digunakan untuk misalnya hal-hal yang haram ya, tentang dipakai buat mengestimasi perjudian dan yang semisalnya ya, atau orang yang punya kecerdasan berbahasa misalnya, bakatnya dalam bahasa, kemudian dia bikin syair-syair yang
nggak benar ya, atau bikin lirik-lirik lagu nyanyian yang haram. Ya, jadi harus diarahkan kepada kebaikan. Dan ini dilakukan nih secara tadarruj kuncinya. Secara bertahap, syai'an fa syai'an wa halan fa halan. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama tadi. Nggak bisa instan. Ya, itu bukan pendidikan. Mendidik itu tidak mendadak. Harus bertahap. Syai'an fa syai'an wa halan fa halan. Dan kebanyakan kita itu tadi, kendala kita mungkin punya ilmu, tapi ternyata kita nggak punya hilmu. Kurang punya kesantunan. Mungkin kita punya ilmu dan hilmu, tapi ternyata kita tidak punya ta'anni. Kita nggak punya ya sifat yang tenang. Kita pengennya instan. Kita pengen tergesa-gesa. Ya, toib. Nah itu berarti belum dikatakan hikmah. Nah oleh karena itu kita sebagai orang tua harus berbagi peran. Artinya di dalam keluarga tadi ada dua elemen, ayah dan ibu. Anda harus berbagi peran. Laki-laki dan wanita itu Allah ciptakan berbeda, tidak sama. Punya tanggung jawab dan peran berbeda-beda. Ayah itu sebagai penanggung jawab, pemimpin, penentu visi dan misi dan pelindung. Ibu sebagai pelaksana, kemudian mudarisa, muaddibah, murabbiyah dan penanggung jawab untuk anak-anaknya. Dan keberadaan ayah dan ibu ini penting buat anaknya. Kenapa? Anak akan belajar tanggung jawab dari ayah, mas'uliyah, intibat, kedisiplinan, athiqah bin nafsi, kepercayaan diri, mabda, punya prinsip, dhabtun nafsi, mengelola emosi, dan maharatul haya, life skill. Ini dari ayahnya. Adapun dari sosok ibu, anak akan belajar lugha, bahasa. Makanya al-fasaha, kefasihan anak itu seringkali dipengaruhi oleh ibunya. Makanya bahasa itu dikatakan sebagai bahasa ibu. Mother tongue ya, yaitu bahasa ibu. Kemudian mereka lebih banyak belajar dari zaka, kecerdasan, intelijensi ibu, akhlak dan adab, ma'rifatus syuur, mengenal emosi dan perasaan. Kemudian rahmah dan rifq, kasih sayang dan kelemah lembutan. Kemudian sabat dan sabar ya, ketabahan dan kesabaran, dan al-utf wasyafaqah, ya empati dan simpati. Itu kebanyakan dari sosok ibunya. Ya. Ini sebenarnya ada perinciannya, namun saya akan terangkan ya secara global aja. Nah, jadi ya jamaah sekalian, kalau kita perhatikan aspek pendidikan anak, berarti kita nggak lewat dari menyuburkan fitrah iman dan akidah yang sahihah. Itu tugas kita. Kemudian kita membangun akhlak dan karakter anak dengan cara ya ta'widul adab, pembiasaan adab, dan diawali dengan tahbib, dengan ya menjadikan anak senang, sayang, suka dengan adab tersebut. Karena itu adalah sesuatu yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Kemudian baru membangun pengetahuan dan keilmuan anak, menumbuhkan sensitivitas sosial pada anak, membangun aspek kejiwaan, emosi dan perasaan anak, membangun fisik dan kesehatan jasmani anak, dan membentuk kreativitas dan seni yang mubah, yang halal pada anak. Ya. Lalu kemudian ya, yang perlu kita pahami bersama ya, ketika kita bicara karakter anak ya, ini adalah poin ketika kita hendak mendidik anak. Pahami karakter anak. Pahami bahwa anak itu bukan wadah yang bisa langsung diisi begitu saja tanpa dipersiapkan. Artinya, sebelum kita isi, perlu dipersiapkan. Ini metodenya para nabi, para rasul, orang-orang soleh seperti ya Sayyiduna Luqman alaihissalam. Di antaranya dengan cara mengambil hatinya, afektif, dengan sapaan yang baik, ya bunaya, ya gulam, ya itu di antaranya. Jadi dengan cara sapaan yang baik. Kemudian dengan santun, dengan keramahan, ya. Kemudian juga dengan salam, ya mengucapkan salam. Nabi biasa mengucapkan salam kepada anak-anak. Padahal etikanya yang muda memberikan salam kepada yang tua. Tapi Nabi SAW itu ingin memberikan pengakuan, penghargaan, penghormatan kepada anak-anak. Sehingga mereka merasa diakui, dihargai oleh Nabi. Itu mengambil hati mereka, afektif. Ya. Lalu kemudian juga soal wa jawab. Nah itu diantara pendekatan dialogis. Kita melakukan pendekatan dengan cara bertanya jawab. Dan terus, ini metodenya banyak yang bisa kita gali dari Rasulullah SAW dan juga para nabi dan para rasul. Kemudian juga pahami gaya belajar anak yang unik dan khas, karena mereka memiliki ya keunikan. Allah berikan kepada semuanya kemampuan mendengar, melihat, memahami, bicara dan seterusnya. Tapi ternyata ada yang lebih dominan. Entah itu auditorialnya, visualnya, kinestetiknya. Ya, jadi kita pahami. Kemudian juga pahami kemampuan menyerap dan rentang konsentrasi anak. Ini saya ambil ya, saya lupa ya untuk menukilkan dari buku ya.
Jadi rentang konsentrasi anak itu disebutkan adalah usia anak ditambah 2 menit. Ya, maksudnya rentang konsentrasi optimal ya. Ya. Jadi misalnya anak 5 tahun ditambah 2 menit, 7 menit. Itu optimalnya. Setelah itu dia udah mulai ambiar konsentrasinya biasanya. Jadi ya kita harus break dulu sebentar, baru kemudian kita balik lagi. Ya. Nah, ini biasanya guru-guru anak usia dini tahu nih. Jadi anak-anak ketika kelihatan sudah capek, udah gini baru biasanya di break dulu. Ya, jadi dengan bercanda, dengan ayo sekarang kita berdiri dulu semuanya ya. Ya, sekarang kita gerakkan tangan, gerakkan kaki, kemudian duduk yang rapi gitu kan. Nah, jadi intinya kurang lebih seperti itu. Lalu pahami kebutuhan bermain dan bersenda gurau anak di usia dini. Karena mereka butuh untuk bermain. Jangan dirampas, tapi fasilitasi mereka untuk bermain. Ya, ini insya Allah kita akan buat semacam daurah kaidah bermain bagi anak-anak ya. Ya insya Allah mudah-mudahan ya bisa diselenggarakan di bulan ini ya. Kemudian perhatikan gizi dan nutrisi mereka dan bentuk atmosfer emosi positif agar anak merasa aman, nyaman, dan tentram. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan anak-anak ya, orang dewasa juga sangat mudah capek ini ya. Jadi seperti antum sekarang ketika mendengar ya, atau mengikuti kajian, apalagi materinya cukup panjang, itu seringkali juga kita sudah mulai capek nih. Artinya kita juga memiliki ada rentang konsentrasi sebenarnya ya, tapi orang dewasa seharusnya lebih panjang rentang konsentrasinya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan sebuah gambar. Ini sebagai pengingat dan sebagai cambukan buat kita ya tentang konsep taksil dalam pendidikan. Kita sebagai manusia seringkali melihat sesuatu yang zohir, yang tampak saja. Ya, dan itu adalah ya diantaranya amal zohir ya. Kita seringkali menilai, oh Masya Allah itu orang baik ya, biasanya sering ke masjid, sering sholat, dan seterusnya. Cuman kadang-kadang kok kita dapati ini orang tapi kok ngomongnya kasar, kok ini orang akhlaknya kok seperti ini, seperti itu. Nah, seakan-akan ada hal yang kontradiksi gitu loh. Ya. Karena apa? Karena kita seringkali memang mudah tertipu dengan first impression, impresi pertama. Yaitu apa? Penampilan atau sesuatu yang tampak. Umumnya ketika kita melihat ya, anggap aja dua rumah ini, kita akan melihat rumah yang mewah, rumah yang baik, rumah yang tegak tinggi, itu adalah rumah yang nomor 2 itu, rumah yang bertingkat 2. Itu kita anggap, wah ini rumahnya paling bagus ini, mahal nih, dan seterusnya. Ya. Nah, sementara yang di depannya itu kita anggap biasa aja. Ya. Tapi kita nggak tahu nih pondasi di bawahnya. Kenapa? Karena pondasi itu tidak kelihatan. Seringkali tidak kelihatan. Tapi nanti ketika ada goncangan, ketika ada badai, ketika ada ujian, baru kelihatan tuh. Ya, baru kelihatan. Kalau kita ibaratkan misalnya ini dua rumah ini ya, kemudian tiba-tiba ada goncangan, gempa misalnya, dan kita memohon kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari ujian dan bencana seperti ini. Ini hanya sebagai ilustrasi saja, ya. Atau ada badai, ada angin yang bertiup misalnya dengan dahsyat, mana yang kira-kira akan kena dampaknya paling besar? Ya, itu tentunya yang bangunannya lebih besar, yang lebih gede. Dan itu juga dipengaruhi oleh pondasinya. Ya. Nah, kalau pondasinya lemah dia akan mudah hancur. Pondasinya kuat, maka kehancurannya biasanya kehancuran minor yang bisa diperbaiki. Tapi kalau pondasinya itu nggak kuat, hancur, untuk memperbaikinya susah. Berarti kita harus menguatkan pondasi kembali. Tapi kalau yang satu ini ketika misalnya kena badai itu hancur, palingan kita hanya menambal yang lepas-lepas saja atau atap yang copot ya, itu hanya kita pasang ulang lagi. Nggak sampai kita perlu harus mengganti atau menguatkan kembali pondasinya. Karena pondasinya sudah kuat. Dan pondasi ini adalah akidah. Dan untuk membangun akidah ini lebih lama daripada yang lainnya. Sebagaimana Nabi mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah itu lebih lama, 13 tahun. Dan demikian pula ketika kita mendidik anak kita di usia tufulah, di bawah 7 tahun, itu sebenarnya adalah pembangunan pondasi. Kalau kita perhatikan ya, usia anak kita, sebenarnya secara umum, usia anak kita itu hanya dibagi menjadi 2. Usia qoblal mukallaf dan ba'dal mukallaf. Sebelum menjadi mukallaf dan setelah menjadi mukallaf. Sebelum menjadi mukallaf,
Maka di situ ada fasenya, sibyan 0 sampai 2 tahun, gulam 2 sampai 7 tahun, yafi' ya 7 sampai 10 tahun, dan hazawar 10 sampai balik atau 14 tahun. Tapi kalau kita perhatikan ya, Nabi bersabda, muru auladakum bisolati wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu salat di usia 7 tahun. Jadi perintah salat 7 tahun. Salat itu ibadah zahir. Zahir, ya. Nah, itu maknanya ketika Nabi memerintahkan kita sebagai orang tua untuk memerintahkan anak kita salat di usia 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun itu adalah fase pembangunan akidah mereka. Pembangunan hati mereka, mendidik hati mereka agar mereka ready, siap untuk apa? Agar mereka ready, siap untuk sholat. Ya, sholat dengan seutuhnya, zahir dan batin. Seringkali orang tua yang lalai untuk membangun akidahnya, anaknya disuruh sholat, imma dengan cara paksaan, imma dengan cara pembiasaan saja. Yang pertama, lebih buruk daripada yang kedua. Ketika Anda paksa anak Anda untuk sholat, dia sholat. Karena Anda yakin yang penting udah sholat, udah. Dia sholat dengan paksaan. Berarti sadar nggak sadar Anda mendidik dia agar mereka takut dengan Anda dan merasa diawasi Anda. Sementara kita manusia nggak selalu bisa mengawasi anak kita. Akhirnya ketika kita tidak ada, kita keluar, kita pergi, mereka merasa merdeka. Alhamdulillah, Abi pergi luar kota, aku merdeka. Nggak sholat dia. Kenapa? Karena dia sholat kalau ada abinya. Karena yang terbentuk adalah muraqabatu walidayhi, bukan muraqabatullah. Merasa diawasi orang tuanya, bukan merasa diawasi oleh Allah. Artinya hatinya belum terbangun. Ya, sholatnya dia karena ada orang tuanya. Nggak ada orang tua, merdeka. Artinya dia nggak suka sholat. Nggak cinta sama sholat. Kenapa? Karena cara kita yang keliru melakukan pendekatan kepada anak kita. Kita menganggap sholat itu sebagai kewajiban saja. Suatu hal yang menjadi beban. Ya padahal Allah nggak butuh dengan sholat kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Kita beribadah berjuta-juta tahun, seandainya Allah berikan usia, nggak butuh Allah dengan ibadah kita. Karena Allah Maha Kaya. Tapi kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Karena kebaikannya itu kembali kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Allah nggak butuh dengan makhluknya. Allah nggak butuh dengan amal kita. Perbuatan kita nggak butuh. Tapi kita yang butuh beramal untuk Allah. Agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Ini konsepsi yang seringkali dilupakan dan dilalaikan. Ya, lupa untuk membangun hati anak. Hanya ngelihat yang penting sholat, kelihatan, ataupun banyak-banyakan hafalan dianggap udah berhasil, sukses. Ya, akhirnya melakukan pendekatan dengan cara paksaan atau pembiasaan doang. Ini lebih mending. Anaknya dibiasakan. Nggak dipaksa, tapi disuruh, dibiasain, menjadi kebiasaan dia. Dia sholat. Alhamdulillah. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Tapi dia kosong hatinya. Ketika sholat tidak hadir hatinya. Tidak tumak ninah, tidak khusyuk. Dia mungkin tumak ninah, diem. Tapi tidak khusyuk sholatnya. Dia sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Dia sholat karena itu sebagai adat, kebiasaan dia doang. Ya, akhirnya sholat itu tidak memberikan pengaruh yang nyata. Sebagaimana ketika Allah mengatakan, ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi orang-orang seperti ini, sholatnya hanya kebiasaan saja, itu sholatnya tidak memberikan pengaruh kepada jiwanya. Keluar dari sholat, ya dia ngeliatin atau mandangin cewek-cewek, ngomongnya kasar, suka agibah, suka namimah. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin sekali. Jadi kalau Anda dapati ada orang sering ke masjid sholat, tapi punya karakter seperti ini, berarti sejatinya mungkin zahirnya sholat, tapi hatinya, batinnya tidak sholat. Dia nggak tahu tentang konsepsi atau hakikat daripada sholat itu sendiri. Nah karena itu makanya pendidikan batin, pendidikan hati itu penting, mendasar, harus diawali dulu sebelum lainnya. Dan itu tugas kita sebagai orang tua. Allah berikan kita waktu selama kurang lebih 14 tahun sampai anak kita balik atau 15 tahun lah. Ya.
Itu adalah waktu kita untuk membangun akidah mereka, terutama di 7 tahun pertama. Ya, itu adalah waktu kita untuk menyuburkan iman, tauhid, dan akidah mereka. Dan ini butuh waktu lama, dan seringkali kita suka terkecoh. Dengan apa? Dengan perkara-perkara yang tangible, yang kelihatan, yang tampak. Kenapa? Kita lihat di slide berikutnya. Ini juga gambar. Kita seringkali melihat kesuksesan itu adalah yang tampak, yang tangible, yang bisa kita lihat, bisa kita ukur, dan seterusnya. Jadi keberhasilan itu kita lihat sekedar pencapaian akademik dan kuantitas belaka. Jadi kita memandang anak itu tidak lebih dari sekedar digit, angka-angka. Anaknya Fulan, Masya Allah, ya ranking 1 ya Bu. Anak saya ranking 3. Waduh, gimana ya supaya anak saya bisa ranking 1 ya. Anak saya lihat nih, rapotnya semuanya 9, 10, 9, 10. Jadi yang dilihat anak itu keberhasilan hanya dari digit. Bukan artinya ya standar digit ini itu keliru, salah, tidak. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu standar, tapi yang minor, yang kecil nih, bukan utama. Ya, itu adalah standar akademik. Standar akademik itu seringkali tidak berkaitan langsung dengan yang namanya akidah dan kepribadian, dan juga tidak berkaitan langsung dengan yang namanya moralitas dan akhlak. Tapi itu kaitannya dengan kecerdasan. Kalaupun itu jujur ya. Karena ya kadang-kadang ada anak-anak kita mencontek ternyata supaya nilainya bagus. Dia mengejar nilai, mengejar hasil, bukan proses, akhirnya menghalalkan segala cara. Karena dia melihat orang tuanya melihat keberhasilan itu dari angka, dari digit. Termasuk hafal-hafal, banyak-banyakan hafalan. Ya, karena itu sesuatu yang kelihatan. Padahal kesuksesan itu seringkali tidaklah seperti yang terlihat. Dan betapa banyak sekarang ini ya jamaah sekalian. Ya, saya contohkan ini. Fenomena melihat keberhasilan dari banyak-banyakan kuantitas hafalan Quran atau indah-indahan suaranya. Ini bukan artinya buruk, enggak, ini juga bagus. Tapi kalau dijadikan sebagai standar utama, itu yang kurang tepat. Ya. Bahkan ya, baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ya, di dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasulullah pernah mengatakan ya, inna aktsara ya munafiqi min ummati qurra'uha. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah para pembaca Al-Quran. Perhatikan, para qurra' pembaca Al-Quran. Bahkan di riwayat-riwayat yang lain ketika Nabi mensifati Khawarij, mereka itu adalah kebanyakan para qurra', para pembaca Al-Quran. Bahkan Nabi menjelaskan karakter mereka kepada para sahabat. Sahabat itu merasa enteng amal mereka, ibadah mereka dibandingkan orang-orang Khawarij. Dan mereka kebanyakan para penghafal Al-Quran. Apalagi di zaman ini, di zaman now, waliyadzubillah wa nas'alullah as-salam wal-afiyah, orang seringkali terkecoh dengan pertama, keindahan suara. Kedua, yang bacakan Quran itu ganteng atau cantik. Yang ketiga, seringkali dicampur-campur dengan musik-musik, dengan ikhtilat, dengan kholwat, dan yang semisalnya. Ya, ini tentu adalah suatu hal yang yang kita patut waspadai gitu loh. Dan ini seringkali mengecoh kita. Karena itu, ya, kadang-kadang kita akan dapat ini, ada anak-anak didik kita, Masya Allah, karena memang Allah berikan kemampuan menghafal dia. Kemampuan menghafal itu Allah berikan kepada sebagian orang, sebagian anak. Ya, artinya dia punya bakat di dalam menghafal, termasuk orang kafir. Kalau kita cuma melihat sekedar hafalan, orang kafir mampu menghafal, termasuk bisa menghafal Al-Quran. Orientalis itu mereka juga ya di antara banyak menghafalkan Al-Quran. Tapi yang menjadi acuan bukan sekedar banyak-banyakan hafalan, bukan. Ya. Karena betapa banyak anak-anak didik kita, mungkin hafalannya banyak, tapi ternyata dia suka ngebully temannya. Tampak sifat-sifat kesombongan di dalam dirinya. Dia tampak kurang adab kepada gurunya. Nggak sopan sama orang tuanya. Dan yang semisalnya. Ada nggak? Ada seperti ini. Sementara di sisi lain, ada anak-anak yang Masya Allah.
Hafalannya mungkin nggak banyak, tapi orangnya beradab dengan orang tuanya, dengan gurunya, dengan temannya, ya. Dan dia ketika belajar Al-Quran itu dididik benar-benar, ya, secara taksil, artinya bukan sekedar banyak-banyakan. Ketika diajarkan Al-Quran, misalnya diajarkan Al-Ikhlas itu berulang-ulang dan dijelaskan maknanya, sehingga dia tahu, hadir di dalam dirinya tentang maknanya. Sementara sebagian sekolah tahfidz, ya, sebagian ya, saya tidak menghukumi semuanya ya, dan juga bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekkan sekolah tahfidz, tidak sama sekali. Ya, alhamdulillah itu adalah ya aset kita ya dengan adanya sekolah tahfidz. Tapi tentunya kita semua harus terus berusaha untuk membuka diri ya untuk memperbaiki. Ada sebagian ya sekolah-sekolah tahfidz Al-Quran dari TK SD. Itu yang TK seringkali kelihatan suksesnya. Biasanya begitu. TK-nya banyak yang sukses. Ya, TK-nya ini banyak yang berhasil, banyak yang mencapai target. 1 juz, 2 juz anak-anak didiknya. Tapi biasa yang lanjut ke SD-nya ini baru kebanyakan, mohon maaf, melempem. Ya, menurun secara drastis, nggak karu-karuan. Orang tuanya itu banyak yang berteriak-teriak, gurunya juga sama. Ini kenapa nih anak-anak didik kita nih kok sekarang kok malah merosot? Di TK itu hafalannya luar biasa, sekarang murojaah nggak mau, menambah hafalan nggak mau, kepengennya main melulu. Bawaannya kepengin main aja. Selidik ternyata karena di usia sebelumnya yang seharusnya anak-anak itu diberikan kesempatan bermain, itu banyak dirampas. Akhirnya mereka pengen untuk tadi semacam balas dendam untuk bermain dan mereka sudah malas enggan. Dan berbeda kejadiannya dengan anak-anak kecil, anak-anak usia dini yang tidak di drilling, ya, tapi dididik agar mencintai Al-Quran, senang sama Al-Quran. Akhirnya ketika di usia 7 tahun ke atas, usia mereka ready belajar, itu peningkatan mereka drastis, Masya Allah. Hafalan mereka itu ternyata jauh lebih pesat daripada yang sebelum-sebelumnya menghafal. Makanya mungkin ya, bukanlah suatu hal yang keliru ya ketika ada yang mengatakan, easy ripe, easy to rotten, atau apa ya. Saya lupa itu istilahnya. Ya semakin cepat matang, semakin cepat busuk. Apalagi kalau itu ya seakan-akan kayak percepat gitu loh. Instan, generasi instan. Itu biasanya akan lebih mudah untuk busuk. Tapi kalau misalnya kita suburkan, tumbuhkan secara alami sesuai dengan perkembangannya, insya Allah itu akan lebih matang dengan berkualitas. Ya, karena sejatinya mendidik anak itu ya tak ubahnya seperti kita menanam sebenarnya. Ibaratnya seperti itu. Makanya seringkali kalau kita lihat di surat Maryam contohnya, ya ibundanya Maryam alaihissalam yang bernama Ibunda Hana, ketika melahirkan putrinya itu Allah mengatakan wa ambataha nabatan hasanah. Ibunya itu menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Ambataha nabatan hasanan. Ya, hasanah. Ya, dengan pertumbuhan yang baik. Jadi seakan-akan memang diibaratkan dengan tumbuh, ya. Karena tarbiyah itu juga tanmiyah. Wa tansyiah, menumbuhkan dan mengembangkan. Ya, jadi ibaratnya kita seperti bercocok tanam pula di situ. Nah, baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Sekarang bagaimana sih kita menjadi orang tua yang teladan? Ya tentunya menjadi orang tua teladan ini hanya sebagai akronim saja ya untuk mempermudah ya. Yang pertama, T-nya, tauhid hendaknya engkau ajarkan pertama dan utama karena ini haknya Allah, dahulukan haknya Allah. Karena ketika Anda ingin mendidik, maka pendidikan itu tidak akan sukses tanpa pertolongan Allah. Dan juga Anda tidak akan bisa memiliki koneksi yang baik dengan anak Anda tanpa Anda membangun koneksi diri Anda dan koneksi anak Anda kepada Allah. Dan koneksi tersebut adalah haknya Allah, tauhid. Makanya tauhid hendaknya yang pertama kali dan utama kita ajarkan kepada mereka. Ini nasihat Luqman kepada anaknya, tauhid, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Yang kedua, empati dan fahami kebutuhannya. Artinya dia anak Anda, manusia yang memiliki kebutuhan, memiliki keinginan, memiliki kemauan, memiliki perasaan, memiliki emosi, dan semuanya Anda pahami, empati. Ya, jadi Anda bukan sekedar menuntut mereka,
tapi Anda pahami dan Anda berikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan Anda tuntut dia memahami Anda, tapi Anda yang harus memahami anak Anda. Kenapa? Karena Anda pernah menjadi anak-anak, tapi anak Anda belum pernah menjadi Anda, belum pernah menjadi orang dewasa. Artinya orang dewasa sudah pernah mengalami fase menjadi anak-anak. Sehingga kita seharusnya lebih mampu untuk berempati kepada mereka. Jadi kita jangan menjadi orang tua yang egois, yang lupa diri. Kita tuntut anak kita tanpa melihat keadaannya dia. Kemudian luangkan waktumu untuknya. Jangan mencari waktu luang. Beda ya, mencari waktu luang dengan meluangkan waktu. Anak kita itu butuh waktu kita. Kita luangkan waktu. Bukan mencari sisa-sisa waktu kita, enggak. Karena mereka itu perlu untuk kita bersamai. Al-musahabah. Ya. Murafaqah. Membersamai dan bersahabat dengan mereka. Kemudian akrab dan bersahabatlah dengan mereka. Jadilah Anda orang yang mereka percaya. Ya, Anda menghargai mereka, Anda pun akan dihargai. Anda mengakui mereka, maka mereka pun akan diakui. Anda mempercayai mereka, maka mereka pun akan mempercayai Anda. Ironinya, ya, kebanyakan anak ketika sudah semakin beranjak, bertambah dewasa, itu semakin jauh dari orang tuanya. Padahal coba ya, khususnya nih para ummahat nih, anak Anda berkembang 9 bulan di dalam rahim Anda. Kemudian Anda lahirkan dengan begitu susah payah dan kesakitan. Kemudian Anda susui anak Anda dengan hingga 2 tahun. Ya. Itu kan menunjukkan hubungan yang luar biasa. Dia tumbuh di tubuh Anda dan mengasup nutrisi dari tubuh Anda. Ada nggak attachment bonding yang lebih kuat daripada itu? Nggak ada. Tapi kenapa dengan bertambahnya waktu, dia semakin menjauh dari Anda? Ikatan, ya, bonding itu seakan-akan setelah Anda memutus ari-arinya, itu seakan-akan semakin lama semakin menjauh. Seakan-akan semakin tidak dekat dengan Anda. Dan dia semakin tidak mempercayai Anda. Dia lebih senang untuk curhat dengan temannya atau dengan orang lain yang kita nggak tahu nih, baik atau enggak. Ya, karena itu makanya jangan sampai kita kehilangan mereka dan mereka lebih mempercayai orang lain dibandingkan kita. Akrab dan bersahabat dengan mereka. Ketika anak Anda mau curhat dengan Anda, mau cerita dengan Anda, itu berarti alhamdulillah, itu salah satu tanda kebaikan dan keberhasilan. Kemudian doakan selalu anak dengan kebaikan. Cari waktu-waktu mustajabah. Ajarkan adab dan ilmu selalu. Dahulukan adab qabla al-ilmi. Baru kemudian nasihat dan bimbing anak di dalam kebaikan. Naam. Toib Mas Sopon jenenge? Jadi apa namanya? Mas Ivan, jadwal kita sampai jam berapa nih Mas Ivan? Ya Ustadz, jadwalnya sampai 10:30, tapi kalaupun ditambahi ya tidak masalah. Nah, Toyib. Jadi mungkin kita cukupkan aja dulu ya, karena ini materi yang setelahnya itu sebenarnya apa iki? Kok mati ini ya? Oh enggak, belum. Ya, enggak. Jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini Mas Ivan. Nanti slide-nya silakan dibagikan ke anak-anak karena yang 10 tip membersamai anak belajar daring ini sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan ya. Jadi rekamannya juga banyak insya Allah. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab aja mungkin ya. Siap Ustadz. Dan ya insya Allah bisa, nanti mungkin diagendakan lagi untuk melanjutkan Ustadz. Khair insya Allah. Baik, alhamdulillah sudah disampaikan materi bersama Ustadz Abu Salma. Alhamdulillah banyak sekali ya. Dan ini silahkan jika ada pertanyaan bisa di raise hand atau tulis. Ini saya dulukan yang raise hand dari Ummu Khalifah. Silahkan untuk menyampaikan. Ummu Khalifah. Sudah hilang ya. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan Ustadz di kolom chat. Nah itu ada yang angkat tangan. Oke, ada ya. Ika Pratiwi. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Umu Ica. Yang akan saya tanyakan, Ananda sekarang usianya 8 tahun, tapi alhamdulillah memiliki kemampuan di hafalan ataupun tahfiz. Dia sudah sedikit-sedikit mulai itulah ada setorannya untuk di tempat dia mengaji. Terus apakah saya sebagai orang tua harus mendukungnya dengan cara memasukkan dia ke misalnya ke pondok pesantren atau gimana, sedangkan usia Ananda itu masih 9 tahun, Ustaz. Nah, anaknya laki atau perempuan ya? Alhamdulillah perempuan. Oh, nah. Toyib, jadi ya sebenarnya begini ya. Ketika anak-anak kita itu ya, misalnya dia menunjukkan Masya Allah ya, daya hafal yang kuat, senang menghafal Al-Quran. Berarti ini baik sebenarnya. Artinya dia sudah ada keterkaitannya hatinya dengan Al-Quran. Apalagi dia senang membaca Quran dan seterusnya. Itu Masya Allah. Ya. Lalu kemudian ya kita ingin mengoptimalkan kemampuan dia ini. Ya. Nah, kemudian kita carikan guru ngaji misalnya, atau kita pondokkan tapi tidak boarding ya, karena jangan kita boardingkan dulu. Jadi dia tetap butuh dengan orang tuanya. Ya, jadi cari pondok tahfidz tapi yang dia nggak perlu nginep di pondok sebenarnya. Atau cari tempat-tempat ngaji, belajar Al-Qur'an supaya dia bisa fokus juga untuk mempelajari Al-Qur'an dan menambah hafalannya dia. Jadi ini adalah suatu hal yang apa namanya yang baik sebenarnya. Ya. Dan bicara tentang masalah anak-anak yang Masya Allah ya, Allah berikan taufik ya untuk senang menghafal ya. Ini juga suatu kisah nyata ya, ketika beberapa tahun yang lalu saya sempat ke Ternate ya, Maluku Utara. Kemudian saya sempat diundang di salah satu sekolah tahfidz Al-Quran ya, yang hitungannya ya termasuk awal-awal ya, sekolah tahfidz Al-Quran. Kemudian saya ngobrol nih sama ownernya, apa namanya, pemiliknya. Ya, jadi ternyata alasan beliau membuat sekolah tahfidz itu beliau sendiri tuh, beliau beli tanah apa, beliau beli apa rumah kosong sendiri, beliau akhirnya intinya itu dari beliau pribadi. Nah, jadi yang luar biasa adalah ketika beliau menceritakan kenapa beliau akhirnya membuka sekolah tahfidz itu, karena anaknya yang pertama tiba-tiba ketika masih kelas berapa SD ya, kelas 1 atau kelas 2, pulang dari sholat Jumat, dia ngomong ke bapaknya, "Papa, ini kita mau apa, fokus dulu ini belajar Quran." Jadi intinya dia pengen, jadi setelah dia pulang Jumatan mendengarkan imam ngaji, dia tuh tiba-tiba pengen fokus belajar Al-Quran. Ya, dia pengen fokus belajar Al-Quran. Dan dia memang senang untuk mendengarkan Quran, bahkan pinter untuk apa namanya menirukan bacaan sebenarnya. Dan ini anak apa namanya pemalu sebenarnya. Ya, ketika ketemu orang dia suka malu, tapi Masya Allah kemampuannya. Nah, dari situ akhirnya dia berusaha memfasilitasi, akhirnya dia bikin sekolah tahfidz dan akhirnya dia tawarkan ke orang-orang sekitar, siapa yang anak-anaknya yang mau sekolah di sekolah tahfidz Al-Quran tersebut. Dan alhamdulillah akhirnya berjalan. Dan yang menarik adalah ketika beliau cerita, ya, beliau cerita ke saya. Kata beliau, kita ini bukan penghafal Al-Quran. Saya ini bukan penghafal Quran, istri juga bukan penghafal Quran. Ya, malah kita itu sangat takjub sekali, ya, heran. Ini anak kenapa bisa begini ya, Masya Allah. Ini memang hidayah taufik dari Allah. Tapi beliau cerita, ketika kehamilan ini anak, itu memang Allah uji istrinya. Ketika hamil, istrinya harus bed rest. Karena kehamilannya ada lemah atau yang semisalnya, ya sering berdarah, akhirnya harus bed rest terus di atas kasur. Nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Ujian dari Allah ini. Tapi di tengah ujian itu, ada faidah, ada hikmah. Setiap hari nyetel murotal Al-Quran, hampir 24 jam. Ya, jadi beliau cerita hampir 24 jam. Ketika istrinya ini yang juga awalnya nggak banyak hafalan Quran, karena bed rest, selama hampir 9 bulan itu bed rest, dengar Al-Quran terus, hafalannya nambah. Masya Allah.
Dan yang lebih luar biasa lagi, ternyata itu juga mempengaruhi anaknya. Ini istrinya sekarang menjadi salah satu kayak kepala sekolahnya ini. Karena ya setelah hamil itu dia bertambah hafalannya juga begitu pesat ketika diuji Allah nih. Lalu kemudian anak yang pertama ini luar biasa. Ya, jadi bukan seakan-akan ya, Allah berikan hidayah taufik karena sering mendengarkan Al-Qur'an ya, dari semenjak janin hingga lahir, akhirnya Al-Qur'an itu merasuk di dalam dirinya dan dia selalu ketika mendengarkan Al-Qur'an itu senangnya luar biasa sampai saat ini. Jadi ini artinya ternyata metode kita tasmi, talqin itu bermanfaat sekali. Mulai dari ibu hamil. Dan yang lucu ya, menurut saya lucu ya karena beliau menceritakan dengan itu ya dengan gaya yang lucu juga ya. Adiknya ini, anak yang kedua. Alhamdulillah lahirnya biasa. Ibunya nggak merasa sakit. Ya, tapi karena banyak kesibukan ya akhirnya ibunya ini kan suka telepon-telepon, kadang-kadang juga baca berita, main handphone nih. Nah, sekarang anaknya itu suka main handphone katanya. Jadi suka main gadget juga. Suka main game. Beda. Kakaknya ini nggak begitu suka dengan gadget handphone. Adiknya ini suka main handphone luar biasa. Sampai akhirnya beliau tuh tanya ke saya, Ustadz apa benar ini? Anak-anak bayi itu, anak-anak kita itu akan mengikuti kebiasaan ibunya ketika hamil. Ini istri saya ketika hamil memang dia banyak urusan kan. Akhirnya dia suka main handphone, telepon sana, browsing, lihat YouTube dan semisalnya. Anak saya juga begitu akhirnya. Nah, ketika beliau tanya gitu ya jawaban saya wallahu a'lam bishawab. Ya bisa jadi juga ada pengaruhnya. Cuman ya apakah ini untuk ke semua orang atau tidak wallah. Tapi yang pasti ini juga udah diterangkan oleh para ulama, Al-Qur'an itu mempengaruhi. Al-Qur'anul Karim itu suatu hal yang sangat mempengaruhi. Terus juga teringat pula ya, ini juga saya sampaikan kepada beliau, dahulu para sahabiat dan para wanita-wanita salaf ketika mereka menyusui anaknya, itu mereka doakan dan mereka sampaikan kepada anaknya, jadilah kamu nak para ulama dan mujahidin. Ya, jadi mereka menazarkan dan meniatkan ketika mereka menyusui anaknya agar anaknya itu menjadi para pejuang-pejuang agama atau para ulama-ulama yang mengajarkan agama. Maka dari mereka lah tumbuh para mujahidin dan para ulama. Tapi ibu-ibu zaman now untuk apa coba nyusuin anaknya? Supaya tidur. Ini anak saya, ayo bubuk ya nak, bubuk ya bubuk. Sambil main handphone ibunya ini. Akhirnya apa? Muncul generasi suka tidur dan suka main handphone. Generasi rebahan jadinya. Ya ini semua nggak lepas sebenarnya dari peran ibu ya. Ini cuma sebagai contoh saja ya dari pengalaman saya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya saya bacakan dari chat Ustaz ya. Ini beberapa mungkin mohon maaf karena ya terbatas waktu, insya Allah sekitar 15 atau 20 menit kita tutup. Bismillah, jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin. Afwan Ustadz, mohon pencerahan dari Ustadz mengenai efek pandemi ini terhadap anak-anak, di mana mereka tidak leluasa beraktivitas fisik di luar rumah untuk mengenal lingkungan dan berkegiatan seperti bersepeda dan lain-lain. Tidak bisa bertemu, mengenal, bermain bersama teman-teman sebaya, atau bahkan sekarang juga kesulitan bisa bertemu dengan kakek neneknya, saudara-saudaranya. Menurut Ustadz, bagaimana? Apakah hal seperti ini bisa mempengaruhi fitrah perkembangan anak? Silakan Ustadz. Nah, toyib ya. Jadi kalau ditanya apakah bisa mempengaruhi, ya bisa. Karena apapun yang ada di sekeliling kita, kondisi-kondisinya pasti bisa mempengaruhi ya perkembangan, pertumbuhan, dan itu suatu hal yang tentunya bisa mempengaruhi ya. Nah, juga yang perlu kita pahami bersama ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya begini ya, ini banyak yang kurang tepat ya dari teman-teman ketika menghadapi wabah pandemik seperti ini ya. Yang pertama, ketika pandemik memang kita diperintahkan untuk mengurangi mobilitas, mengurangi pergerakan kita di luar rumah. Tapi kita coba pahami nih,
Ya, kita coba cari informasi yang valid. COVID-19 ini bagaimana sih penyebarannya? Penyebarannya sebenarnya tidak secara pure airborne, tidak menyebar di udara, tapi menyebar melalui cairan ya yang masih melayang-layang di udara, terutama di tempat-tempat tertutup atau di kerumunan. Makanya kita diperintahkan untuk menghindarkan kerumunan. Karena itu tidak berbahaya setahu saya dan tidak terlarang ketika kita beraktivitas dengan keluarga, misalnya di dekat komplek rumah kita itu ada tempat-tempat ya ada banyak pepohonan, ada apalagi di Tulungagung ya, misalnya banyak sawah. Gak apa-apa kita bermain-main di sana. Kita bersama satu keluarga, ada kerumunan kita jauhi. Bahkan kita nggak perlu pakai masker sebenarnya. Kita bawa masker, tapi ketika ada orang ya kita pasang masker. Masker itu tujuannya melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Tapi selama kita di udara terbuka, yang nggak ada orang, hanya ada kita, ya, maka sebenarnya kita nggak perlu pakai masker, ya. Kita nggak perlu pakai masker sebenarnya. Tapi karena ini memang sudah menjadi aturan dari pemerintah, ketika kita berkendaraan pakai masker ya kita patuhi. Tapi secara asal, misalnya kita lagi berolahraga nih, antum olahraga, lari, jogging, pakai masker, ya antum pastinya merasa ngap-ngapan. Boleh antum keluar, lepaskan masker, antum jogging, tapi jauhi kerumunan. Jadi logikanya seperti ini. Artinya antum cari waktu ketika tempat sepi aja anak keluar. Ya, nggak perlu jauh-jauh lah agar mereka tetap beraktivitas fisik outdoor. Dan kemudian juga kita perlu kreatif nih. Membuat aktivitas-aktivitas indoor. Itu banyak sekarang. Ya kelas-kelas online-nya juga ada ini. Maksudnya sudah mengajak para orang tua untuk belajar beraktivitas secara indoor agar anak tidak bosan, agar anak tetap terstimulasi secara motoriknya, baik motorik halus dan motorik kasar. Ya. Jadi ini sebenarnya pandemik tidak menjadi alasan bagi kita ya untuk istilahnya sampai benar-benar bisa mempengaruhi secara negatif perkembangan anak kita. Semuanya memang dikembalikan kepada kita sebagai orang tua dan kita melihat situasi dan kondisi. Memang kalau kita tinggal misalnya di apartemen atau rumah susun yang padat penduduk, ya memang kita perlu hati-hati loh. Ya, cuman kita tetap bisa misalnya kita nyari waktu weekend, kita naik kendaraan, kita patuhi prokes, kita cari tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang anak-anak bisa bermain, bawa silakan ya. Asalkan tetap patuhi prokes ya. Jauhi kerumunan, tidak berada di tempat-tempat yang yang sirkulasi udaranya tidak baik. Kemudian juga jangan lupa sering untuk mencuci tangan. Ya, jadi itu bagian dari ikhtiar. Kemudian yang kedua, bersosialisasi sama teman-temannya. Memang kita jauhi dulu nih. Kita kita kurangi dulu nih. Bersosialisasi secara langsung tatap muka dengan orang-orang yang tidak serumah dengan kita. Karena kita nggak tahu kondisi mereka dan kita juga khawatir imma kita yang memberikan sesuatu pada mereka atau mereka yang bisa memberikan sesuatu kepada kita. Tapi alhamdulillah sekarang kita dimudahkan dengan teknologi. Ya, teknologi ini itu bisa menembus jarak, menembus distance ya. Artinya orang tua kita misalnya ada di Surabaya, kemudian kita ada di Lamongan atau ada di Tulungagung, alhamdulillah kita tetap bisa video call. Juga sama ini anak saya misalnya, dia kangen sama temannya, teman sekolahnya, mereka video call, ngobrol, ya. Ini juga suatu hal yang kita berikan waktu kepada mereka. Artinya penggunaan gadget bagi mereka kita batasi, ya, dan itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kamu boleh main gadget, tapi tidak untuk game. Kamu boleh untuk menelpon temanmu, tapi ada batasan waktunya. Kita perhatikan juga sesuai dengan usianya. Boleh, misalnya video call sama temannya, ya, atau sama keluarganya. Boleh, itu juga agar mereka tetap belajar bersosialisasi. Kemudian juga ketika sekolah juga melalui Zoom, itu juga sebenarnya adalah salah satu solusi ataupun cara agar mereka tetap bersosialisasi dengan teman-temannya. Memang bersilaturahim yang utama secara fisik, tapi apabila memang ada hal-hal yang menyebabkan kita nggak bisa bertemu secara fisik, maka setidaknya kita bertemu secara virtual atau secara digital.
Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, Alhamdulillah, pertanyaan sudah dijawab. Ini satu pertanyaan lagi, Ustaz ya. oke. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah Waalaikumsalam. kita memaksa anak supaya taat beribadah, yaitu memaksa anak untuk mengikuti kajian lebih sering, memaksa anak untuk melakukan hafalan surat-surat, supaya ketertarikan mereka pada gadget berkurang. Karena anak-anak lebih antusias bermain gadget. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Wa jazakallahu khair. Pertanyaan saya adalah, antum memaksa mereka nggak ketika main gadget? Antum nggak paksa. Kenapa? Karena gadget menyenangkan buat mereka. Kenapa mereka senang main gadget? Karena antum fasilitasi. Karena mereka nggak bisa beli gadget itu sendiri. Siapa yang belikan? Ya antum. Antum fasilitasi dia dengan gadget. Dan tugas kita ketika memfasilitasi mereka dengan gadget, kita harus tahu untuk apa peruntukannya gadget tersebut. Terus kemudian di sisi lain, ibadah. Kenapa harus dipaksa? Belajar, kenapa harus dipaksa? Coba kalau kita berusaha berempati, Anda senang nggak kalau Anda dipaksa? Karena ketika Anda ingin mendidik anak Anda, ya Anda juga harus berusaha berempati nih. Bagaimana kalau Anda diperlakukan seperti itu? Suka nggak Anda kira-kira? Karena paksaan itu seringkali tidak membawa kepada kebaikan. Bahkan Allah sendiri mengatakan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Anda juga tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima pendapat Anda atau mengikuti Anda. Tugas kita cuma menyampaikan, demikian pula pendidikan. Pendidikan itu tidak ada paksaan, tapi memang boleh ada hukuman. Ada reward and punishment, itu kaidah. Tapi bukan paksaan. Ya. Karena sejatinya mendidik tidak dengan cara memaksa. Karena itu bukanlah mendidik. Memaksa itu adalah upaya orang-orang yang mohon maaf ya, yang kepingin cepat instan agar orang nurut. Itu bukan mendidik tapi mendadak namanya. Supaya dia mau nurut dengan kita. Bagaimana caranya? Dipaksa. Diancam dengan cara paksaan-paksaan. Padahal seharusnya yang kita lakukan adalah bukan dengan cara paksaan. Tapi pendekatannya adalah tahbibuhum ila ta'ah. Kalau kita perhatikan buku-buku tarbiyatul aulad, buku-buku tarbiyatul abna, ketika bagaimana supaya anak itu senang belajar, supaya anak itu senang ngaji, supaya anak itu senang berzikir, supaya anak itu senang beribadah, supaya anak itu senang ini dan itu dari amal ketaatan. Tahbibuhum ila ta'at. Jadikan mereka senang dengan ketaatan. Itu kuncinya. Lalu bagaimana Ustaz caranya supaya mereka senang sama ketaatan? Nah, berarti kita harus belajar ya jamaah. Karena kalau kita bertanya bagaimana caranya bagaimana kita mengajarkan mereka supaya senang dengan ketaatan, berarti kita harus belajar. Pertama, bisa jadi kita sendiri belum senang dengan ketaatan. Yang kedua, kita juga belum tahu ilmunya tentang hakikat dari ketaatan yang kita lakukan. Contoh misalnya, coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing tentang sholat. Contoh sajalah sholat. Betapa banyak sih di antara kita yang paham tentang hakikat daripada sholat itu sendiri? Ya, kenapa sih kita harus sholat? Untuk apa kita tuh sholat? Ya, atau kita beribadah yang lainnya? Lalu kemudian setelah itu kita benar-benar udah tahu nggak sih tentang sholat itu sendiri? Apa rukun-rukunnya? Apa syaratnya? Kemudian taruhlah ketika kita sholat, benarkah kita sudah benar-benar mempelajari minimal membaca hadis-hadis tentang cara atau kaifiat sholat? Ataukah kita cuma sekedar ikut-ikutan? Mengikuti cara orang tua kita atau guru kita, tanpa kita belum pernah membaca satupun hadis. Misalnya bagaimana sih caranya takbiratul ihram? Apa yang dibaca ketika takbiratul ihram? Pernah nggak sih kita membaca saja hadisnya, bukan menghafalkan, membaca. Ya. Membaca tentang sholat, tidak mesti harus sifat sholat nabinya Syekh Albani, tidak mesti. Jadi intinya buku-buku apa saja, selama itu ada hadisnya dan hadisnya itu valid, sahih, maka sudah pernah nggak sih kita membacanya? Atau minimal kita membaca buku fikih. Fikih Syafi'iyah kah? Fikih Ahnaf, Hanafi, atau fikih Maliki, ya, atau fikih Hambali misalnya. Pernah nggak sih kita baca tentang sifat sholat? Kita belajar taksil.
sehingga kita ngerti tentang bagaimana sih cara sholat yang benar-benar, artinya kita punya ilmunya. Itu coba kita bertanya kepada diri kita. Dan ini suatu hal yang sangat penting sekali ya jamaah sekalian. Karena bagaimana Anda akan mengajarkan sesuatu kepada mereka kalau kita sendiri belum tahu dan kita belum mempelajari benar-benar. Ya, dan seringkali orang tua itu begitu, kesulitan. Kenapa? Karena memang kuncinya adalah dari kita. Makanya kita harus terus belajar. Ya, agar kita itu ya dengan belajar dan mempraktekkan ilmu kita bisa menjadi teladan dan kita bisa memberikan ya pendidikan yang baik kepada mereka dan hikmah. Sehingga kita nggak perlu lagi untuk melakukan pendekatan dengan cara paksaan-paksaan. Karena sesuatu yang dipaksa itu seringkali tidak baik. Nggak baik biasanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memaksa, tidak melakukan pemaksaan-pemaksaan. Buktinya Allah berikan kita khiyar. Allah berikan kita pilihan. Ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah berikan ada jalan kefujuran, ada jalan ketakwaan. Allah nggak paksa kita semua mukmin. Buktinya secara sunnah kauniyah Allah ada orang-orang kafir. Orang kafir pun juga Allah berikan karunia nikmat, tetap bisa bernafas, tetap bisa hidup, tetap punya harta. Tapi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ancaman. Allah berikan wa'id. Dan bagi orang beriman Allah berikan wa'd. Yaitu Allah berikan janji. Allah sediakan surga sebagai jaza, thawab, reward. Uiddat lil muttaqin. Dan Allah berikan neraka sebagai ukubah, iqab, punishment. Uiddat lil kafirin. Tinggal mau pilih yang mana ini? Allah tidak memaksa. Tarbiyah itu tidak memaksa. Ketika Anda melakukan pendidikan kepada anak Anda dengan cara paksaan, ya, maka sesuai dengan sunnah kauniyah, hukum sebab akibat, hukum kausalitas, sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Ya, biasanya tidak akan baik. Karena Anda sedang mendidik manusia ini. Anda bukan mendidik robot, Anda bukan mendidik hewan, mohon maaf, tapi manusia. Punya perasaan, punya akal, punya emosi, punya keinginan, punya kemauan, yang itu semua tugas kita untuk mengarahkan kepada kebaikan. Ya. Nah, seharusnya yang seperti ini. Ya. Nah, tapi kita boleh mengarahkan anak kita, melarang anak kita, mengancam anak kita boleh. Itu bukan artinya maksa lo, beda lo ya. Beda memaksa dengan kita memberikan ancaman. Dan itu pun juga ada caranya. Ada kriterianya, ada dhawabitnya, ada kaidahnya. Enggak sedikit-sedikit ngancam, enggak dikit-dikit ngancam, enggak. Karena kaidah di dalam pendidikan itu adalah at-targhib ya muqaddamun minat tarhib. Memberikan motivasi lebih didahulukan daripada memberikan ancaman. Ya, juga demikian ya. Ketika memberikan hukuman, itu hukuman ini belakangan. Kita berikan apresiasi dulu, reward dulu. Ya, sebelum kita memberikan hukuman-hukuman. Juga demikian afeksi ya, itu lebih didahulukan daripada kognisi. Ya, jadi ini diantara kaidah-kaidah yang perlu kita pahami agar kita bisa menjadi hikmah. Karena itu ya tidak sepatutnya kita melakukan pendidikan kepada anak kita dengan cara paksaan demi paksaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Alhamdulillah sudah pukul 10:55 Ustaz. Nah. Dan alhamdulillah hari ini kajian berjalan dengan lancar. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah chat untuk bertanya. Insya Allah kita akan jadwalkan. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan Ustadz di kajian berikutnya. Dan kepada Ustadz Abu Salma, kami mewakili dari panitia mengucapkan jazakumullah khairan atas waktu yang telah hadir bersama kami, dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz Abu Salma beserta keluarga dan memberikan keberkahan. Amin. Dan bagi seluruh hadirin yang ada, kami juga mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Menantikan kajian-kajian Zoom virtual bersama Dakwah Tulungagung, Residen Mengaji, dan Kita Peduli yang insya Allah rutin diselenggarakan dengan berbagai tema termasuk bincang kesehatan. Baik,
kami tutup dan selanjutnya dari Ustadz Abu Salma barangkali ada penutup yang ingin disampaikan atau nasihat, kami silahkan. Dan dari saya langsung saya tutup juga. Selanjutnya saya serahkan ke Ustadz Abu Salma, barangkali ada penutup yang disampaikan. Silakan. Iya, nah, toyib. Jadi istilahnya dibalekno mana? Nah, jadi ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya intinya mendidik anak itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan anak adalah amanat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya ya. Dan ketika Allah memberikan amanat ya, itu Allah tidak serta-merta langsung kasih amanat begitu saja. Tapi Allah sudah berikan kepada kita instrumen agar kita mampu untuk mendidik anak kita. Seberapapun banyaknya anak kita, pasti kita mampu. Tapi seringkali bukan masalah kemampuan, tapi masalah kemauan, ya, masalah semangat, keinginan saja yang seringkali tidak muncul dari diri kita atau kita merasa pesimis. Nah, jadi selama kita yakin ya ini adalah amanat dari Allah dan kita wajib menjaganya, wajib memeliharanya, insya Allah kita pasti mampu dan dimampukan oleh Allah. Dan kemampuan kita nggak mungkin bisa diraih kecuali dengan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Terus kemudian ini yang terakhir ya, karena saya tadi sempat ngelihat chat dan ini mungkin penting untuk saya sampaikan. Apakah memutar murotal 24 jam itu boleh? Karena hukum mendengar Quran itu harus tenang. Ya, jawabannya adalah boleh. Mendengarkan Al-Quran itu yang dimaksud adalah bukan harus tenang ya, tapi harus istima. Ya, istima beda dengan sima. Sima itu cuma sekedar mendengar. Istima itu mendengar dengan seksama. Tapi apakah diperbolehkan seseorang melakukan aktivitas sambil mendengarkan Al-Quran, misalnya nyetir mobil sambil dengerin Al-Quran, ibu-ibu masak sambil mendengarkan Al-Quran, anak-anak lagi bermain sambil mendengarkan Al-Quran, boleh nggak itu? Setahu saya boleh. Ya ini juga banyak difatwakan oleh para ulama. Pernah suatu ketika Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan ditanya tentang ibu-ibu yang berada di dapur sambil mendengarkan Al-Quran, boleh tidak? Beliau katakan boleh. Yang tidak boleh itu ketika Anda nyetel Al-Quran, Anda ngobrol dengan orang lain. Ya, Anda melakukan bicara sama orang lain atau Anda mendengarkan yang lain. Nah, itu baru nggak boleh. Anda harus matikan dulu Al-Quran. Tapi ketika Anda sedang melakukan aktivitas, ya, yang mana tetap mau nggak mau ya tetap Anda akan mendengarkan, karena aktivitas itu yang mungkin memang tidak begitu konsentrasi kita mendengarkan, tapi tetap Al-Quran itu masuk ke dalam indera pendengaran kita gitu loh. Ya. Dan sesuatu yang masuk ke dalam indera pendengaran kita berulang-ulang, ya itu Allah jadikan kita memiliki kemampuan untuk bisa menghafal. Ya, banyak teman-teman yang jadi driver itu tiap hari nyetel murotal. Ya, dia 1 bulan nyetel surat Ar-Rahman, hafal surat Ar-Rahman itu meskipun dia tidak berniat menghafalkannya. Jangankan Al-Quran ya, yang begitu mudah untuk dihafal. Nyanyian-nyanyian aja orang-orang ya yang setiap hari ya, mungkin dia nggak niat, dia kerja misalnya di Indomaret atau di Maret-Maret yang lainnya, di setel nyanyian itu bisa-bisa dia hafal karena dia dengar nyanyian itu bolak-balik. Karena apa? Itulah Allah berikan kepada manusia kemampuan itu ada tempat memori menyimpan meskipun dia sadar nggak sadar. Nah, karena itu apabila yang didengarkan itu adalah Al-Quran, yang diulang-ulang Al-Quran, tentunya adalah suatu hal yang lebih baik lagi. Jadi mendengarkan Al-Quran untuk mempelajarinya, ya itu memang kita hendaknya meluangkan waktu untuk mempelajari khusus, mentasmi, kemudian maksud saya istima, mendengarkan khusus dan belajar tajwidnya, tahsinnya dan seterusnya. Dan boleh kita isi keseharian hidup kita dengan Al-Quran. Antum lagi jalan naik busway, antum pakai headset dengerin Al-Quran. Antum lagi jalan pulang dari sekolah atau dari kantor dengerin Al-Quran. Antum lagi ini, itu boleh meskipun antum tidak menyimak dengan Al-Quran. Ya, kalau ada yang melarang harus menunjukkan dalil. Ya, jadi mungkin kalau misalnya ada di antara antum yang tahu ada ulama yang mengharamkan, mungkin saya nggak tahu ya, silakan mungkin bisa diinformasikan siapa ulama yang mengharamkan hal seperti ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi